Selamat datang di Ngabuburit Nanya-Nanya ya. Waduh, itu mah Nih, program gua oh dong. iya, tapi di sini beneran lu ngabuburit, gue yang nanya-nanya. Karena kan gue nggak diajak situ, tapi syuting udah kelar semuanya. Oh, udah 70% kali ya Nurul ya. 70%. Iya, dari sebelum puasa kita udah syuting. Oke, karena Udah gue banyak nggak banget. ada di sono, jadi gue nanya-nanya di sini nih. Sikat, Sekalian let's kita go. ngobrol ya. Thank you bang udah datang ya. Sama-sama. Ini gue bahkan nggak tahu ini di mana ya. Bener, ini emang Apa sulit. BSD ya? Apa sih? Gading Serpong sebenarnya Oh, masuknya. Gading Serpong. Gading Serpong. Oke. Deket apa itu Obihiro Nikudon, deket Ayon lah. Oh, oke, Enggak oke, sih, oke. sebenarnya nggak deket Ayon sih Oke, sebenarnya. oke. Gue nggak tahu. Gue pokoknya. Pertama kali ke daerah Mana sini. ya? Enggak sih sebenarnya. Tapi kan gue nggak perhatiin jalan kan. Bener. Nggak perhatiin jalan terus tiba-tiba. Kok ini banget ya sepi gitu. Iya. Ya kan jalan depan itu kan. Iya, lewat yang jalan Terus kecil ada itu. klaster di tembok gede banget. Oh, yang kayak Attack on Titan itu ya? Iya. Iya. Gue kayak ini apaan kenapa ada satu klaster terus di tembok tinggi banget gitu. Oke. Apa takut ada Titan kali Kagak ya? tahu, kayaknya sih gitu. Cuman kalau gue naik mobil itu juga gue gak bakal lihat jalan sih. Kita langsung saja, gimana bang cerita anehku? Cerita Coba Aneko. dipromosikan dulu langsung. Oh iya, cerita Aneko itu batch 2. Ini gue gak tahu lo upload kapan ya, cuman Besok. serius. Beneran. Gue kalau bikin video ngobrol cepet bang Oh uploadnya. gitu. Oke. Kalau kayak gitu gue mau ada cerita Aneko batch 2. Jadi ini show stand up comedy gue yang terbaru. Kita keliling tour Indonesia. Ini batch yang kedua. Ada 8 kota. Nanti lihat aja lah di websitenya. Di ceritaaneku.com itu ada. Oke. Ini jawabannya beda gak kalau misalkan gue uploadnya 1 bulan lagi? Kalau lo upload 1 bulan lagi udah jualan. Oh, gue. udah jualan Ini ya? belum jualan. Oh, belum jualan. Jualannya tanggal 13 Maret kalau nggak salah. Betul. Ya, gue ngikutin. betul. Ada bedanya nggak cerita anehku yang nanti nih sama yang batch 1? Yang batch satu. Bener-bener sama persis? Nah gue tuh kalau show stand up itu biasanya gue habis stand up gue revisi lagi. Jadi artinya selalu ada perubahan inkremental antara show pertama, show kedua, show ketiga gitu sampai sekarang udah show ke-30 kali ya. Buset. Udah banyak 30. gitu. Jadi selalu ada perubahan kecil. Tapi kalau lo bandingin dari show 1 ke show 30 ya pasti perubahannya jadi gede kan. Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Karena perubahan tiap show kecil, tapi yang kalau jaraknya panjang ya pasti perubahannya panjang gitu sih. Oke, waktu itu gue nonton bang yang cerita sialku. Cerita sialku. Nah itu tuh ada momen yang menurut gue paling lucu. Karena Jangan diceritain materi. Enggak, bukan. Oke, Yang oke. interaksi penontonnya. Oh ya interaksi penonton. Interaksi penontonnya tuh waktu itu yang paling lucu menurut gue. Oke. Kebetulan gue ada di situ. Oh, Yang dia nonton. naik pesawat ke Bangka. Oh iya. Itunya di itu gua Belitung, dapet. itu ada gue tuh. Iya itu ada lu. Itu ada gue nontonnya kayak, gue buset ini lucu banget sih. Iya Kayaknya sih. masuk YouTube nih, masuk YouTube. Masuk, Berarti itu masuk. yang ada gue tuh. Betul. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang naik kan. Kita nggak pernah tahu siapa yang naik, akan seperti apa di panggung, kayak gimana interaksinya, gue nggak tahu sama sekali. Jadi yang terjadilah gitu. Nah kebetulan lo dapet yang seru banget sih. Gitu. Itu lucu banget sih. Sama yang Itu kocak ya. naik lift di Jogja ya, yang kayak akuarium. Oh iya. Itu ada gue. Dia kejebak kan? Kejebak, Dia iya. kejebak, terus dia minta tolong, tapi yang di bawah juga dada-dada kayak kesana kayak mau sapa-sapaan. Itu lucu banget. Sumpah itu epic sih. Ya itulah kenapa gue bikin ada interaksi penontonnya. Sebenarnya itu buat gue sih bro. Karena kalau gue tiap show cuman ngomongin bawain yang sama atau yang gue ubah-ubah dikit itu kan kayaknya gimana gitu. Kayak maksudnya bosan juga kali ya buat gue sebagai penampil gitu. Makanya gue butuh elemen interaksi penonton supaya gue tuh excited sendiri gitu loh. Hari ini ada apa ya? Siapa yang naik kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak ketika lu interaksi penonton kayak kurang nih kayaknya. Enggak deh. Ada aja, cuman kan gua mungkin karena panggungnya udah banyak ya. Ini kan udah jalan 30 tadi ya. iya dan sebelumnya kan gue udah jalan 4-5 tahun. Jadi udah ratusan panggung lah, udah ratusan show lah. Jadi gue udah bisa ngenakar sih sebenarnya. Kalau misalnya orang dari jalan aja gue udah kebaca gitu. Oh ini kayaknya agak ringkes kali ya, gue bikinnya agak cepet ya gitu. Tapi kalau misalnya baru naik, gue nanya dia jawabnya udah gue ngerasa kayak oh ini bisa dimainin nih gitu, gue kan panjangin. Jadi emang udah punya rasa sendiri gitu. Kalau di stand up sama show ini lu kayak ada nakerin gak sih kayak tiap tahun nih bakal ada cerita apa lagi. Nah Soalnya kan lagi rajin banget nih. betul. Jadi gue pas banget 2 minggu lagi akan ada latihan buat show gue tahun depan. Oh latihannya udah dari setahun yang lalu nih. Udah. Gila banget. Latihannya udah dari sekarang bro. Oke. Jadi tapi kan tour Cerita Anehku masih jalan. Nah di sela-sela tour Cerita Aneh gue nyobain materi baru buat tahun depan. Oh. Jadi kalau pertanyaan lo tadi gue udah nyiapin apa belum? Ya gue sangat nyiapin. Kenapa? Karena kalau gue nggak stand up, gue sedih.
Oke. Gue sampai ke bantuan profesional gue. Sampai ke psikolog tuh. Sampai ke psikolog, sampai ke psikiater gue. Itu gue sedih gitu karena begitu selesai show stand up berat dada gue gitu. Kayak bangun tidur jadi mager. Ini nih gue juga lagi aneh nih gue. Nih bulan Ramadan ini karena kan gue lagi nggak ada show. Oh nggak ada. Iya, Ya, oke lagi sama libur tuh ya. perasaan gue lagi nggak enak tuh. Tiap bangun tidur tuh kayak ada yang kurang segala macem. Gue kemarin ngobrol sama si asisten gue juga. Aneh juga ya kita hari Minggu, weekend nggak ngapa-ngapain gitu, nggak show. Jadi buat gue mungkin karena udah 4 tahun, gue menyadari ini nggak sehat sih. karena gue harus terus-terusan gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, gue mencari kesenangannya di situ sih sebenarnya. Nah ini mumpung lu dateng nih bang, kita kan pengen nanya banyak nih, nggak cuma dari gua nih nanti, dari gitu? ini juga pengen nanya. Kan mumpung waktu lu berharga nih, 200 juta nih. Waduh, 10 menit 200 juta nih. tiba-tiba jadi 200 Nggak, soalnya kemarin gua mikir kan, kira-kira besok nanya apa yang Bang Radit ya. Soalnya kan sekalian di videoin juga kan. Oke, Terus kita siap. nonton tuh beberapa podcast lu kayak, baru kayak 10 detik, ini berat. Ya, podcast gua? Bukan yang podcast lu, maksudnya lu ketika bertamu ke channel-channel Oh, lain tuh kayak, iya. buset orang nanya serius banget ya. Cuman jadi gue kumpulin juga nih yang serius nih. Boleh aman aja, gue mah ayo aja. Di buku Die With Zero. Waduh. Serius. Udah Die With Kan dibilang Zero. tuh gak harus pensiun ya. Jadi kayak ada mini retirement gitu kan. Ya, Dari yang lu benar. baca. Kalau gue sih belum baca. Benar. Iya, gue juga belum baca. Benar, Nah. mini night retirement. Apakah itu udah lu lakukan? Oke. Mini retirementnya kayak yang lu bilang, kayak misalkan gue job nih selama 1 tahun, ntar ada 1 bulan 3 bulan libur I see. gitu. Kalau Yeah. sekarang kan di podcast yang itu kayaknya lu bilang lu belum deh. Belum. Oke, jadi memang betul di buku Die With Zero itu ada argumen yang bilang daripada lo mikirin buat pensiun, artinya lo ngumpulin duit, habis itu lo selesai, lo pensiun, lo leha-leha, mendingan hidup lo sekarang, lo bikin pensiun mini gitu kan. Artinya daripada lo mikirin nanti lo berhenti kerja, mendingan sekarang aja lo pensiun mini gitu, 3 bulan gak ngapa-ngapain, leisure aja segala macam. Nah persoalannya, gue nggak bisa bersenang-senang, itu masalah gue. Gue nggak bisa spending, gue nggak bisa ngeluarin duit buat hal yang gue suka, sama gue nggak bisa meluangkan waktu untuk kosong. Tapi itu masalah gue, karena ternyata untuk menikmati waktu kosong buat leisure itu udah skillnya lagi. Nah gue persis banget kemarin pas lagi treadmill gue lagi nontonin itu. Cara menikmati waktu kosong. Bang kita ini semua banyak nih waktu kosong nih. Kayaknya nggak perlu diajarin. Kalau lu justru lu nggak tahu nih waktu kosong lu pakai buat apa. Gue nggak tahu cara menikmati waktu kosong gue. Bro. Oke. Gue kan lagi nggak show stand up ya. Iya. Lo harus tahu gue ngapain nih 2 minggu ke belakang nih. Oke, Gue ngapain ngambil sertifikasi pasar modal bro. Nah itu pengen gue tanyain bang. Karena gue kemarin ngeliat lu kan story kan. Ada lu ngasih sertifikat lu ikut kelas itu kan. Yang sertifikasi pasar modal. Iya, gue something itu. ikut Certified Security Analyst gitu. Jadi ngapain, Bang? analisa ekuitas. Jadi saham di Bursa Efek Indonesia. Gue analisa secara kualitatif, laporan keuangannya gue baca, gue proyeksikan financial modelingnya untuk misalnya 5 tahun ke depan untuk dapat harga wajar saham itu berapa. Nah gue belajar itu. Nah itu materi 8 minggu, cuman gue minta privat. Oke jadi lebih cepat tuh. Padetin seminggu. Itu cara lu menikmati waktu kosong lu tuh. Nggak, seharusnya nggak boleh itu. Seharusnya gue menikmati aja waktu kosong gue. Tapi gue nggak bisa. lu nggak menikmati kan? Gue nggak bisa kalau kosong. Oke. Makanya gue nggak tahu. Ini gue udah punya masalah sama hidup gue. Gue nggak ngerti gimana cara ngeberesinnya. Gimana ceritanya? Gue lagi waktunya libur, tapi malah gue bikin sesuatu yang membuat gue tidak libur. Gue nggak bisa gitu. Makanya itu si Anissa di rumah udah geleng-geleng aja. Apa sih yang kamu cari? Nah itu, Ikut apa yang lu cari bang? sertifikasi pasar modal, certified security analyst ini apa sih? Iya gue gak tahu. Karena gini. Gue tuh pengen S2. Pengen banget, pengen S2. Cuman di kantor gue mukanya udah pada cemberut aja kalau gue bilang gue mau S2. Karena kan kerjaan jadi berkurang. Iya. Iya kan? Bagus dong buat mereka. Tapi kan mereka punya KPI. Oh iya, ya lu. Iya kan? Iya. Mereka punya KPI. Jadi Iya. mereka harus mikir gimana manfaatin waktu yang Bang sedikit Radit, ini ya. gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngerasa KPI mereka kan hubungannya sama bonus apa segala macam gitu. Terus gue ngerasa kayak ya udahlah gue nggak S2. Apalagi pas gue mau ujian S2 gue kena tipes bro. Oke. Jadi kayak mungkin alam tidak mengizinkanku untuk kuliah lanjutan. Enggak, kayaknya enggak deh. Terus akhirnya gue mikir-mikir, oke kalau gue nggak S2, tapi gue lagi pengen belajar nih gitu. Pas banget nih lagi nggak ada show. Apa yang praktikal ya? Oh gue kan
suka investasi saham kan. Gue punya porto pensiun gue sendiri. Gue niatnya nanti mau hidup dari dividen gitu. Oh ya udah, gue belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan mengelola portofolio saham gue aja deh. Mulai gue nyari-nyari nih kelas-kelas, kan biasalah ada kelas-kelas saham apa segala macam. Nyariin cocok sama gue kan. Banyak sih kelas-kelas yang cocok sih. Banyak sih temen-temen yang bisa gue telepon minta ajak waktu ketemu buat ngajarin gue sih. Tapi ada juga nih yang ngasih sertifikat nih. Tapi kan nggak perlu kan sampai Sebenarnya nggak sertifikat perlu kan. sama sekali. Itu buat orang kerja di equity research untuk Iya. dana pensiun apa segala macam di apa namanya MI di manajer investasi. Sebenarnya nggak perlu banget sih gitu. Tapi kan sayang banget ya kalau gue belajar nggak dapet sertifikatnya gitu kan. Ya udahlah, gue ambil aja. Akhirnya gue pelatihan, terus gue ujian. Kemarin tuh gue ujian. Hari apa kita ujian ya? Sabtu ya. Hari Sabtu Ini gue ikut ujian, Bang? Enggak, dia kan ngatur jadwal gue. Kirain ikut ujian juga kayak apa nih tiba-tiba. Ujiannya ngapain, Bang? Ada studi kasus. Ujiannya itu kalau di sertifikasi, kan gue 2 kali ikut sertifikasi. Yang satu WPPE udah lulus tuh. Beda nih. Beda lagi. Yang satu OJK punya, itu Oke. izin untuk jadi broker. Itu yang kemarin foto sama orangnya itu. Bukan, itu yang lanjutannya, itu Oke. CSA. Nah, ujian yang mana nih? Ujian CSA ya. Ujian CSA Certified Security Analyst untuk jadi equity research itu adalah kita ikut pelatihan. Di akhir pelatihan itu kita dikasih tugas akhir untuk menunjukkan bahwa kita mengerti. Oke. Kita sesuai dengan standar security analyst. Nah, di tugasnya itu adalah menganalisa sebuah emiten perusahaan di Bursa Efek yang kita analisa sedalam-dalamnya secara aspek perusahaan, harga pasar, proyeksi finansialnya ke depan. Wah, gue seneng banget, gue seru banget gue. Gue downloadin laporan keuangan mereka 4 tahun ke belakang, gue bacain satu-satu, gue masukin ke modeling gue. Gimana ya rasanya tuh seru gitu. Nah, begitu ketemu sama ininya asesor, orang yang mastiin nih orang ngerti nggak nih, kompeten nggak nih gitu. Ya udah kira gue ngobrol presentasi sama dia, nih metodenya ini, terus kita diskusi soal makroekonomi, diskusi soal macam-macam lah soal perusahaan dan industrinya. Udah, abis itu dia ngasih gue masukan. Mas Radit, mungkin bisa nih lain kali kalau punya saham ini gini-gini. Kebetulan saham yang gue analisa tuh ada di porto gue. Oke. Jadi gue makin semangat lagi gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Wah, seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Gila seru banget. Tapi teman gue ada sih, gue punya teman yang mirip kayak lu. Jadi maksudnya dia lagi ada waktu kosong nih, dia nggak tahu mau ngapain. S2 dong dia. Itu gue niatnya kayak gitu bro. Oke. Gue niatnya S2, gue ada ketemu jurusan bagus. Di Indonesia nih? Di Indonesia, Oke. di vokasi UI itu ada S2 magister terapan, S2 terapan ekonomi kreatif. Oke. Tugas akhirnya membuat sebuah proyek ekonomi kreatif yang melahirkan inovasi di industri. Buset. Jadi lo kan kerja kreatif nih, ya kan? Lo punya proyek sendiri, apa ya karya kreatif inovatif gua yang untuk YouTube atau segala macam, ya mungkin obrolan ini lo jadiin apa segala macam. Nah, itu akan jadi tugas akhir lo, jadi tesis akhir lo. Nah, selama perkuliahan di UI nanti, itu yang lo bawa untuk lo uji sama profesor-profesor lo. Ngerti gak sih maksud gue? Ya seru bayang seru sih. Kayak MBA-nya Dr. Tirta kan. MBA Dr. Tirta kan soal ininya dia, sepatunya dia apa yang perusahaan bersih-bersih Perusahaan, sepatu. iya. Nah, itu kan dia pakai buat MBA dia. Jadi itu kesempatan dia buat ngebongkar bisnisnya dia di depan profesor-profesornya dia. Seru Kan? seru Nggak? banget. Berat gak sih obrolan ini? Langsung tadi gue buka dengan di buku David Zero sih ya. Kita tone down dulu ya sebenarnya itu. Gue juga, oh ini rasanya nih. Tapi seru bro. Seru. Kebayang. Ya udah kebayang. kita ngomongin ini deh. Yang receh, Bang. Ya, kita ngomongin yang receh ya. Kita ngomongin ya, ini. dari lu boleh. Night of the Seven Kingdoms. Hah? Apa tuh? Ya itu yang Game of Thrones yang baru itu. Oh, gue belum nonton. Lu nonton kan? Nonton. Game of Thrones tapi nonton. Game of Thrones nonton. Menurut lu gimana endingnya? Ya menurut gue bisa lebih baik sih. Bisa lebih baik. Tapi House of Dragon gue suka. House of Dragon 2 season kan? Baru 2 season. Baru 2 season. Gue suka. Anjir itu keren. Oke. Yang ini lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Ini setting waktunya kapan, Bang? Setting waktunya, kayaknya sesudah yang House of Dragon kalau nggak salah. Apa House of sebelum? Dragon Gua lupa kan deh. prequel dari Game of Thrones. Ini sebelum masa-masa naga-naga itu lahir lagi, which is sebelum GOT. Oke. Nah ini ceritanya, lo belum nonton kan? Belum nonton. Depannya aja lah ya. Ya boleh, depannya aja. Sinopsis depannya aja ya, yang ada di trailer ya. Ini soal seorang Hedge Knight
Jadi kesatria, knight yang agak-agak kurang diakui gitu, hedge knight gitu. Terus gimana caranya dia, apa namanya ya? Gimana caranya dia hidup sehari-hari di dunia Game of Thrones. Nah kalau lo nonton Game of Thrones itu kan rajanya, apanya ini kayak orang ininya bro. Orang biasa. Orang biasanya bro, Oke. kayak orang jadi knight. Itu pun juga dapat knightnya gara-gara gurunya juga rada-rada gitu. Suka teler apa segala Oke. macam. Dapat guru yang kayak gitu juga. Jadi gue seneng ngelihat bagaimana orang biasa ini hidup di sebuah setting dunia yang luar biasa gitu. Nah itu gue Oke. suka tuh. Oke, kayak orang yang biasa hidup di world yang kita udah tahu lah ya. Ya, Oke, seperti seru. Udah masih ongoing? Udah selesai belum? udah selesai cuma 6 episode 6 episode di nontonnya di HBO. HBO. Di HBO. Kayak nanti kita tonton ya abis ini ya. Ini mungkin kayak lo ngikutin Naruto, tapi ini dari sisi pedagang ramennya. Oke, itu sih seru Bang. Seru kan? Seru sih kalau lo itu. ngeliat seru. Naruto bersilat-silat sementara lo dia nanti mampir kayak Iya gitu, iya iya. gitu. Iya. Oke gitu. Itu point of view yang lo dapatkan ketika nonton itu ya. Iya seru banget. Seru banget. Nanti kita tonton ya. Kita bahas yang ini Bang. Awal kenal gimana Bang? Sama? Sama gua, masa sama Oh, dia? iya. Sama dia nih. Kita awal kenal. Kalau gua tuh dari kayak gua udah cerita deh Bang. Gimana tuh? Pertama kali gua tahu lu tuh dari buku Marmut Merah Jambu. Oke. Itu ada di rumah gua tuh. Tiba-tiba gua buku siapa nih? Gue baca kan, baca. Oke. Terus baru ngikutin lu. Pertama kali I see. ketemu itu di acara Bukune deh. Pokoknya ada di Galias Media. ya di sana ya di Montong, Haji Montong Iya, ya. Haji Montong. Iya, Nah, iya, gue iya. lebih pengen tahu kalau dari lu kenal gue gimana atau tahu gue? Oke, kalau gue kenal lu dari konten-konten lu sih. Karena zaman-zaman YouTube awal kan kita kan. Iya, ya kan? 2014 ya. Terus kalau nggak salah lo main juga sama geng-gengannya Bena yang gitu-gitu nggak sih? Oh, Indofitgram. Ya Indofitgram ya? Chandra, lo kan masuk ke situ kan dulu tuh. Zaman lo sekolah yang lo izin. Iya, tapi gue nggak main bareng Nggak mereka. main Tapi gue ya? bikin video juga ngeramein sama kayak mereka. Oh mungkin gua ngelihat konteksnya lo satu community lah. Iya, iya, satu Indofitgram itu kan. Yang gue inget itu yang yang ke WC. Izin gue WC, itu lama banget ya. Lama banget Alasan ya. izin gue WC. Itu zaman-zaman itu. 12 tahun yang lalu bang itu bang. Anjir 12 tahun lalu bro. Gue kemarin baru ngepost tuh umur YouTube gue 19 tahun. Iya yang lu dapat jaket varsity itu kan dari YouTube tuh. Iya. Itu 2007 ya. 2007 19 tahun Gila, itu umurnya. lama banget sih. Lama banget. Dan ya gue kenal lo di situ. Gue tahu lo di situ. Terus ya udah akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh itu doang ya topiknya ya. Nggak ada topik lagi nih. ada bang. Nah kalau di video ngobrol gue biasanya selalu ada satu topik ini. Eno Bening. Kenapa yang Konteksnya dulu ya. Eno Bening tuh lumayan nyebelin kalau di pertemanan gue dan Karena? teman-teman yang lain. Ada bang. Jadi ini cerita lore legenda yang paling terkenalnya ya. Jadi waktu itu kami janjian streaming bareng. Itu zaman-zaman pandemi bang. Jadi Oke. streaming tuh lagi naik banget semuanya. Kita janjian main Project Winter. Tahu, Project tahu. Winter kan seru Kayak banget tuh. werewolf ya? Iya kita tuh udah ngumpulin banyak orang. Udah bikin poster bang. Oke. Poster oke. Hari ini jam segini sekian segala macem. Udah ngumpul tuh. Oke. Udah ngumpul. Tinggal Eno Bening gak ada. Oke. Tahu gak dia kemana bang? Kemana? COD motor bang. Maksud gue kan kita udah janjian nih sampai bikin poster. Dia COD motor dulu. Jadi kita nungguin tuh kayak ribuan orang menunggu. Nah itu nyebelinnya yang kayak gitu. Bukan nyebelin kita benci dia bukan. Nggak, Cuman, mungkin karena dia ini anak filsafat. Kan dia Kenapa lulusan tuh? filsafat kan? Iya betul. Iya di kepalanya tuh berpikirnya tuh macem-macem. Tapi nggak apa-apa selama lucu. Ini kan jadi cerita di mana-mana kan. Iya, Selama lucu sih betul kayaknya nggak apa-apa deh. Betul sih. Itu Eno Bening tuh ada lore-nya gitu ya? Ada. Tapi dia kan banyak. juga termasuk di angkatan kalian juga kan? Yang awal, wah lebih awal lagi kayaknya. Lebih dari awal gua. lagi Kayaknya lebih kan? dekat ke lu deh. Mulainya. Oh iya era-eranya ya. Iya. Kalau Iya. sekarang tuh kita udah nggak kenal siapapun sih. Maksudnya gue juga nggak kenal YouTuber yang barunya siapa aja. Kadang-kadang kalau misalnya gue ngikutin konten kreator baru, gue ngeliat di TikTok followernya 5 juta 6 juta, tapi gue nggak tahu nih siapa ya, kok followernya Iya, 5 iya. juta 6 juta Biasanya kita gitu. cuman tahu kontennya apa, tapi kita nggak tahu nih siapa sih. Iya, atau kita sering lihat tapi nggak kenal namanya apa segala macam. Nah, lanskap dunia konten kreator ini menurut gua udah fase di mana supply-nya udah kebanyakan, jadi kita udah nggak bisa lengket satu sama lain aja sih kalau menurut gua. Nah kalau dulu lu kita saling nih, kenal ya. saling ya. Kalau lu ada cerita main No Bening nggak bang? Yang bisa di share. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Kalau ada boleh. Oke. Eno Bening itu waktu itu kita diajak collab Sama Clean Sound. sama Clean Sound Oke. di Depok waktu itu. Iya. Yang gue inget banget adalah
waktu itu orangnya dia, kayaknya anak Clean Sound itu nyamperin gua sama mobil gua bawa payung. Payung warna Oh. biru ya kalau salah ya. Payung Kenapa biru. spesifik banget, detail banget Karena warna buat biru. gua itu aneh banget. Payung warna biru. Iya, maksud gua hujan juga enggak, panas juga enggak panas-panas banget. Kayak takut banget hitam deh itu mas-mas satu itu. Jadi kayak ngapain dia pakai payung biru keluar itu. Habis itu gue ceng-cengin aja. Nah, habis itu gue ngobrol sama Eno, gue podcast aja sama Eno sih. Oh itu doang ceritanya, nggak ada dia nyebelin atau ngapain gitu? Enggak lu? sih, Nggak emang ada dia ya? nyebelin ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa bang. Enggak sih, enggak. Kalau buat gue dia nggak buat nyebelin. lu nggak. Soalnya ada beberapa orang yang gue ajak kesini ngobrol terus gue bahas soal Eno Bening, dia nggak ada. Oh ya udah lanjut. Yang penting ada aja nih. Ya, Kita bahas ya. aja. Mungkin gue pengen collab lagi sama dia sih. Oke. Cuma gue nggak ada sih. Oh paling jaket ya, jaket. Nah gue nggak tahu tuh jaket apa yang dia pakai tuh pas collab sama gue. Warna putih ya kalau Ya. nggak salah ya. Itu nggak tahu lah gue dari anime apa. Nah dia tuh kadang emang suka gitu bang. Kalau misalkan diajak collab, dia selalu pengen cosplay. Nah iya dia juga Dia ngomong selalu ke pengen gua. cosplay. Dia datang bawa jaket itu. Bang sorry banget ya gue harus pakai jaket ini. Oh iya nggak apa-apa gue. Gak apa-apa ya. Karena alasannya ya gue udah beli ini nih. Dan ini tuh cuman bisa gue pakai tuh kalau nggak di event Wibu. Iya di mana lagi. Oh. Jadi dia kalau diundang di mana-mana itu dia pakai itu. Oke. Gitu doang. Ya itu sih paling kalau soal Eno sih. Nah gitu ya, udah puas ya. Yang penting. Ntar bakal gua tutup lah. Ntar dengan gua ajak ngobrol sama Eno lagi. Ntar kayak udah no abis ini gua gak akan ngomongin lu lagi. Males juga anjir. Emang banyak yang minta jadinya? Enggak, bukan banyak yang minta. Emang dari gua aja kayak gua pengen bikin aja. Ada gak sih Oke. nih orang-orang yang gua ajak ngobrolnya ada cerita sama Eno Bening gak sih? Oke. Tapi kalau di yang lebih main bareng nih kayak misalkan sama Izzy sama Luis tuh banyak tuh cerita soal Eno Bening Soal nggak Eno habis-habis. Bening. Waktu itu kita pernah ke Bangkok sama Eno Bening nih. Nih kan ranjang king bang. Kita tidur bertiga. Eno di tengah. Ini Luis, Eno, gua. Eno pasang alarm nih. Di mana-mana kan lu pasang alarm buat bangunin lu kan? Enggak. Ini alarm yang bangun gua sama Luis buat bangunin Eno jadinya. Karena kita terganggu sama alarmnya itu nyebelin banget Emang tuh. nyebelin sih. Nyebelin Jadi, banget kan. Iya terlalu banyak buku filsafat kayaknya Eno sih kayaknya. udah gila. Oke, nih gue pengen ngomongin podcast bang. Kalau gue Boleh. dulu tuh gue gak kepikiran bikin video kayak gini. Ini kan gue anggapnya video ngobrol ya, bukan Iya. podcast. Karena kan podcast harusnya suara doang. Ya sesuai Apple Podcast dulu itulah Iya, ya. cuman sekarang kan udah lu kembangannya dengan lu bilangnya kayak oh ini video podcast. Ya perluasan makna lah. Perluasan maknanya aja. Nah, kalau gue sekarang kenapa gue bikin kayak gini nih? Itu simple karena itu adalah konten yang lagi emang gue tontonin juga. Contoh gue Oke. ketika lagi makan, gue nikmatinya itu konten-konten ya udah ngobrol aja karena bisa gue pause kapanpun. Next ketika gue makan lagi, gue lanjutin lagi. Oke. Semuanya kayak gitu. Oke. Nah, termasuk ketika gue bikin ini. Nah, kalau lu kan lagi kayak fokus banget di video podcast YouTube. Iya. Menurut lu bisa seberapa lama nih? Oke, ini Lu pertanyaan bakal menarik bikin kayak nih. gini. Karena gue tahun ini lagi all in di dua hal. Di video podcasting tadi kayak lo bilang, sama satu lagi stand up. Oke. Jadi gue udah nggak mikirin yang lain selain dua itu untuk kantor, untuk karir gue gitu. Jadi emang gue all in di situ. Kenapa? Karena gue ngelihat dari apa yang gue suka bro. Sama berarti. Gue sukanya gitu. Gue sukanya ngobrol, gue sukanya apa yang gue nggak tahu gue tanyain. Gue suka menggali rasa penasaran gue. Makanya video podcasting itu menjadi sarana buat diri gue sendiri. Sama kayak lo muasin diri lo sendiri aja kan sebenarnya. Iya. Ya sama kayak gue juga kayak gitu. Kalau kameranya dimatiin, it's okay anyway. Nah karena gue ngebudget energi gue, jangan dimatiin juga. Jangan dimatiin. Tapi artinya gue ngebudget energi gue soalnya. Jadi gue kan orangnya mager ya. Gue hanya mau melakukan hal yang emang gue seneng. Ya udah akhirnya ngobrol di hal-hal yang gue suka gitu. Yang lain kan effortnya kayak kebanyakan deh. Kayak misalnya contohnya kita balik ke zaman-zaman video YouTube dulu. Dimana lu kalau misalnya bikin video di YouTube, lo harus crafting banget lah gitu. Zaman gue bikin Malam Minggu Miko lah. Abis itu gue suka bikin video sketsa-sketsa yang lumayan panjang di YouTube. Ada perang makanan lah dulu apa segala macem gitu. Jadi buat gue batas antara waktu, effort dan kebahagiaannya itu titik temunya tuh paling pas di video podcasting yang gue bikin. Oke. Jadi gue all in di situ aja. Nah masa depannya apa gue nggak tahu. Cuman kok gue ngerasa bahwa konten yang genuine, apa adanya dan tulus itu malah punya opportunity yang gede untuk masa depan. Karena ini AI udah makin rada-rada bro.
Di grup penulis gua aja, gua kan ada satu grup isinya penulis buku tuh, banyak tuh orang-orang. Itu ada yang bilang bahwa ini udah mengkhawatirkan nih, ada AI yang bisa bikin buku sampai jadi. Hanya prompt yang sangat sederhana. Cuman misalnya bikinin saya cerita thriller yang untuk remaja, enter, jebret, terus tulisannya keluar dan gue baca kan. Lu baca, Bagus. Maksud gue kayak, anjir ini AI dan oke. Bukan kayak ini AI terus ya udahlah AI gitu. Itu gue baca, ini AI dan bagus, pacingnya bagus. Cara dia temponya baik gitu kan. Terus gue kayak, anjir ini ngeri sih gitu. Belum lagi kemarin gue ketemu Afgan. Terus gue bilang, Gan lu tahu gak sih ngeri banget. Gan nih panggilnya. Ya Afgan sih. Iya, kan? Tapi agak lucu aja Gan. Kebetulan dia punya kaskus sih, jadi sekalian. Gan, tahu nggak ini ngeri banget karena gue tuh lagi ada suka ada lagu-lagu Jepang, pop Jepang lucu dan seru gitu, bagus gitu. Gue dengerin tiap hari bro, gue masukin playlist gue. Dan gue baru tahu belakangan itu full AI, 10 lagu. Waduh. Dan itu bagus banget. Terus gue bilang ke Afgan, serius tuh sampai kayak gitu? Iya udah sampai kayak gitu. Nah jadi artinya dari sisi gue ya sebagai kreator ya, karena gue penulis juga apa segala macam. Ke depan akan banyak konten-konten AI yang kita bahkan nggak tahu itu AI dan supply-nya akan jadi banyak banget. Sehingga harga dalam tanda kutip harga kita akan semakin turun karena supply-nya lebih banyak. Nah di saat itulah konten-konten yang lebih genuine, lebih tulus, lebih apa adanya akan lebih mencuat karena jiwa humannya jadi kelihatan gitu. Kayak sekarang AI, siapa AI yang mau bikin ngomongin Eno Bening gitu? Ada AI juga. Eno Bening malas. Aku malas. Iya, mending aku menghancurkan diriku sendiri gitu kan. Parah banget lu. AI-nya. Tapi kan artinya kita bisa ngomongin Eno Bening karena kita punya irisan soal Eno gitu maksudnya. Bener. Ya kan lo dari tadi lo segala macam gitu. Nah kayaknya sih konten-konten ke depan akan harus kayak gitu sih menurut gue sih. Makanya podcasting gue lagi all in. Okay. Caranya ya kita bikin video bahas Eno Bening itu caranya tuh. Sekarang kita beda lagi nih bang. Apa tuh? Pokemon. Aduh, Pokemon seru dulu banget nih. lagi. Gue udah into banget kan. Iya. Pokemon favorit lo apa bang? Pokemon favorit gue Snorlax. Snorlax. Ya. Kenapa? Karena mirip? Karena suka tidur aja, ya benar. Oh, mirip ya? Gue suka tidur, suka mager. Kalau nggak perlu banget gue nggak gerak. Terus suka ngalangin jalan. Suka ngalangin jalan. Turun di jalan. Nah cuman gue ada drama kemarin nih di hari Minggu itu. Karena gue kan waktu itu pergi ke Bangkok terus gue mau nyari kartu Pokemon Thailand yang ada bahasa Thailandnya. Lu ke Card World itu ya? Card World. Iya Card World di mana itu ya Nurul ya. Pokoknya di situ kita main. Gue kemarin datang juga ke situ. Tempat yang sama. Iya tempat yang sama kayak mana Bang Radit nih nggak ada. Ternyata beda tanggal. Iya dong. Tempatnya gitu doang. Tempatnya gitu doang. dan sepi banget kan tempatnya kan. Maksudnya Iya, satu area itu kan sepi. Gue kesana, gue nanya si mas-masnya kan, gue mau beli ini nih pack Pokemon Thailand. Terus dia bilang nggak ada. Oh kita nggak jual gitu. Terus muka gue kecewa gitu. Mungkin dia ngeliat kayak aja nih orang kayak kecewa nih. Terus dia ngambilin gue satu kartu Pokemon yang Thailand dikasih. This is for you dia bilang. Terus buat gue bagus karena jadi punya story gue sama kartu itu. Gue ambil pas gue mau keluar dilema gue. Tidak mungkin saya keluar hanya dengan membawa kartu ini. Masa nggak beli apa-apa? Iya kan Masa nggak beli apa-apa? Kan nggak enak. Iya. Kan? Akhirnya gue muter gue nyari inilah dapat gantungan kunci Snorlax. Oke gantungan kunci. Belilah gue jadi story karena gue juga suka Snorlax kan. Gue pulang ke rumah berapa bulan kemudian which is kemarin anak gue menemukan gantungan kunci itu. Terus dia bilang, papa boleh buat aku nggak? Aku suka Snorlax. Anjir dilema gue. Kasih apa enggak ya? Iya. Lama gue. Terus akhirnya gue bikin dia janji kan. Bener dirawat, bener nggak? Tapi kan anak lu juga pun suatu saat dia udah lupa bisa lu ambil lagi bang. Iya Itu, sih. Bang. Iya sih tapi kan gimana gitu. Ternyata Pokemon kesukaan kita sama. Oh, oke. Sama-sama Harusnya Snorlax. lu berharapnya kayak lu Lo yang lain. Yang lain dong. Iya. Oke. Kan ada banyak tuh. Tapi mungkin karena itu yang dia lihat jadi kayaknya gue suka ini deh. Karena dia belum tahu yang lain mungkin. Bener, tapi emang dia bener suka Snorlax. Oh emang bener nih. Lu udah kasih lihat yang lain dia tetap Snorlax. Kebetulan 3 minggu yang lalu dia ngomong ke gue soalnya. Udah sampai berstatement ya. Iya, aku suka banget Snorlax. Snorlax. Emang dia kebetulan suka. Nah ini sekarang jadi
agak dilematis nih karena di rumah kita jadi punya satu Pokemon yang sama gitu. Bukannya lebih fun ya, maksudnya kalau kita ketemu Snorlax, aksesoris apapun beli buat berdua bang. Nah, Aduh, loh kenapa? nah tapi kan kita harus punya pembedanya masing-masing. Kalau enggak kan kalau punya dia gue jadiin punya gue juga kan jadi kita nggak punya kepemilikan atas si Snorlax-nya itu. Iya sih, beli dua gitu. Ya boleh kalau Boleh, beli beli dua dua masih boleh. Beli dua setuju. Oke. Karena hadiah ulang tahun gue sama anak gue kan ngasih gue hadiah ulang tahun. Dia ngasih gue Mew. Lu gak suka? Suka. Gue suka Mew Suka juga. Mew juga. Mew yang dirakit gitu loh. Oke. Mew yang dirakit. Terus tapi nah itu anak gue yang cewek. Jadi kan kita ketemu di Singapura tuh pas gue ulang tahun gue dateng terus Papa have present for you dia bilang. Apa kak gitu. Ini Pokemon Mew jadi bisa dirakit gitu kan. Oh makasih anak gue 6 tahun kan umurnya. Makasih kak gitu. Terus kadonya seneng banget gitu. Karena gue juga kebetulan juga suka Mew kan. Terus gue taruh. Terus dia nyamperin gue. Udah bisa dimainin apanya? Mew-nya. Maksudnya iya udah bisa aku rakit. Aku rakit. Jadi sebenarnya tuh kayaknya dia. Buat dia. Itu akal-akalan dia. Lu main TCG-nya juga bang? Main. Main kan, gue ini kemarin kan gue baru into TCG banget. Iya. Terus si Fadil gitu bilang, bikin lagi Pin. Gue juga lagi Video. ikutin, video gameplay, Iya. video gameplay karena katanya di kantor sering main. Di sama kantor lu. sering main dulu. Pas masih namanya Pokemon Online ya? Apa sih? Pokemon TCG online ya. Iya pas belum pakai VPN ya? Belum pakai VPN, belum dipindah tuh. Tolong dong Pokemon, tolong dong kartu-kartu gue semua di situ. Gue Kartunya males hilang banget kartu gua. Bang Radit. Males gue. Nah, fun fact-nya adalah kan kita kelar kantor tuh jam 6. Itu pernah tuh beberapa hari udah kelar kantor, udah jam 6:30. Kan biasa 6:30 tuh anak-anak pada nongkrong, pada apa segala macam nih jauh sebelum puasa sih. Jadi pada makan apa segala. Begitu 6:30 gue keluar dari dari ruangan gue. Terus gue ngelihat pada ngumpul bro di depan TV nontonin konten lu. Yang Pokemon itu. Yang Pokemon itu. Bang seru banget bang, Kevin bikin gini. Oh iya dia lagi main gitu. Cuman hari ini khusus, gue mau ngasih tahu lo. Apa? Mainlah Magic the Gathering Arena, udah. Oke, siap MTG nanti gue cobain bang. Kalau itu tipenya gimana? Kalau Pokemon kan TCG-nya kita satu Pokemon aktif, 5 cadangan. Iya. Sedangkan kalau MTG, setahu gue kan ada apa namanya Commander gitu. Sistem mainnya. Oke. Sistem main di Magic the Gathering itu ada beberapa. Yang paling populer kalau ketemuan sekarang itu memang sistem Commander. Lu punya satu kartu jagoan, terus 99 kartu lain tuh mendukung kartu itu. Satu deck 100 kartu. Untuk Commander. Oke. Nah, lu mainnya berempat. 1, 2, 3, 4. Lu Last man standing. iya semacam kayak gitu. Gue belum main juga sih. Yang Commander gue belum main. Jadi gue baru dikasih tahu teman gue. Gue baru mau janjian mau ketemu. Tapi yang serunya, tapi gue udah nontonin konten-konten Commander. Yang serunya Commander adalah lo bisa berpolitik. Jadi misalnya lo ngeliat dia gitu. Bang si kartunya dia kuat banget. Kita ini Serang nyikat dia dulu ya? ngegeng dia yuk gitu. gitu. Oh iya yuk kita nyerang dia abis. Tapi ternyata lu cuman pura-pura kalau kartu lo lemah. Iya, habis itu lu go backstep. Iya. Oh bisa begitu. Di 40 kartu lain ternyata yang udah lo keluarin 40 kartu lain yang masih lo belum keluarin tuh ternyata kuat semua. Lo backstep gua jebret gitu. Jadi itu di Commander yang berempat serunya itu ada politiknya. Kalau yang biasa lu mainin? Kalau gue mainnya standard. Itu gimana tuh Standard sistemnya? itu ada pool of cards yang boleh dipakai dan gak dipakai, ya, yang boleh dan gak boleh kayak Pokemon yang standar juga. Terus dia 60 kartu, terus ya udah nanti lo nyusun sendiri. Bener-bener mirip banget kayak Pokemon. Lo harus ngisi mananya pakai land namanya. Kalau di Pokemon kan pakai energy card. Energi. Ini pakai land mirip-mirip, tapi seru bro karena ada kombonya, ada ininya segala macam. Oke. Ada Final Fantasy kan, ada Final Fantasy-nya juga. Nah Ada itu gue juga Sephiroth, lihat ada apa. SpongeBob. SpongeBob Ada kan? masuk standar nggak ya? Tapi soalnya kan ada mode game yang lain, yang kartu-kartu lain tuh boleh masuk. Avatar gitu-gitu. Avatar masuk ya, Avatar. Lucu banget kalau misalkan gue lawan lu, gue pakai deck SpongeBob, terus ada avatarnya, ada Mickey Mouse mungkin. Nggak tahu ya, ada Romance of the Kingdom juga, ada Liu Bei, ada Lubu Buset. segala macam. Tapi yang seru tuh misalnya kayak Avatar ya. Gue kan megang kartu Avatar juga. Ada airbendingnya, jadi misalnya kartunya gue taruh. Terus kartu si Ang gue ini bisa airbending. Jadi kartu yang udah gue taruh bisa dikasih airbend sama dia masuk lagi ke tangan gue. Terus gue taruh lagi. Nanti efek yang kan ada kartu yang efek begitu dikeluarin punya efek. Nah jadi bisa gue double gitu. Oh. Kombo-kombo kayak gitu bro. Seru. Kura-kura ninja baru mau keluar. TMNT. Iya. Oke.
Tapi gimana caranya gue tahu kartu ini tuh, ini kan universe-nya beda-beda, bisa dimainin sama yang standar formatnya ini loh. Ya nanti ada itunya kok. Ada. Kalaupun lo nggak mau main standard kan ada yang kalau di Pokemon namanya extended ya. Expanded Expanded yang bisa semua kartu Iya. lebih banyak gitu kan. Ya itu ada juga. Bro, menurut gua lu akan cinta sama MTG. Oke, karena itu Karena- kan awalnya TCG gak sih? Pertama itu, kedua kompleks banget. Kompleksnya kayak anjir, ternyata ini bisa gini, ternyata ini bisa gini. Jadi lu stimulating banget menurut gue Oke. sih, stimulating banget gitu. Kayak otak lo kayak ini kalau dia gini gue counternya apa ya. Nah, terus ada main best of 3. Oke. Main best of 3. Di best of 3 itu lu bisa masukin side card. Jadi lu ada kartu-kartu cadangan yang nanti lu ngebaca lawan lu di ronde pertama udah menang lawan lu. Gue ngambil kartu cadangan gue, akan gue masukin kartu cadangan gue, ngeluarin ini untuk nge-counter gaya mainnya dia. Waduh, spesifik banget ya. Nah tapi kan dia juga ngebaca kan. Kevin udah saling tahu ngebaca. nih cara main gue di ronde 1, ronde 2 pasti dia mau counter gue. Gue akan counter apa yang dia mau counter gue. Bro, Kayak main kompleks bro. catur, ya, seru. Gila. Gue main TCG Pokemon juga sampai segitunya bang, kayak dia dari pertama kali dia keluarin kartu, ini deck ini, dia bakal keluarin ini, bener, udah kebaca, cuman tetap seru banget. Nah, modal buat bikin deck MTG berapa bang? Soalnya kalau Pokemon kan kayak lu bisa start dari 200.000, 300.000, kalau MTG setahu gue lebih mahal tuh. Nah ini yang offline nih. Maksudnya Offline. atau online. Kalau online mah lebih gampang. Lebih murah menurut gue. Lebih murah dibanding online atau gimana? Yang online lebih murah daripada offline. Online lebih murah. Dari Berarti pengalaman gue ya. harus top up dong. Di online. Online. Kalau lo menang kan dapet tag. Oke. Nah yang menarik di MTG ini adalah lo misalnya menang lo dapat pack, lo buka packnya. Semakin banyak buka pack, lo semakin banyak dapat wild card. Wild card itu bisa lo tukar sama kartu yang lo nggak punya. Oke. Jadi dia bukan jual beli. Pokemon masih jual beli nggak? Udah enggak? Oh udah nggak. Kalau di TCG Live ya udah enggak. Yang online udah enggak. TCG gua dulu, bro. Jual beli. Jual beli gua jualan pack gua tuh, pack online gua. Itu anak-anak kantor gua kasih 100, 200 pack buat main sama gua dulu tuh. Nah, sekarang udah angus semua tuh. Enggak semua. MTG bro Kevin. Bro Kevin MTG, lo siap. lo pasti tergila-gila. Gue takutnya ini bang mainnya kagak stop. Gue pernah main TCG Live ya Pokemon tuh gila banget bang. Gue mulai jam 7 malam. Gue bilang nih gue bakal live jam 9 ya. Oke. Dari jam 7 sampai jam 9 malam gue nyusun deck dulu buat nanti gue live. Oke. Jadi gue main dulu nih. Oke, 2 jam tuh. Gue selesai live jam 4 pagi bang. Live-nya masih ada. Itu gue nonstop bang main bang. Gue kayak bahkan ya di jam 2 jam 3 kan udah gak jelas tuh. Gue aduh gue lapar banget pesan makan dulu ya. Soalnya lagi tanding gak bisa gue tinggal dong. Pesan makan. Udah makannya nyampe tapi gue lagi tanding bentar ya. Sambil makan sate padang gue bang lanjut main las tuh kata terakhir yang akan lu denger lah kalau orang bilang las tuh bohong anjing. Jadi gue main sampai jam 4 pagi bang. Terus itu gila banget sih. Nah, itu di Pokemon yang sekarang ngerank nggak? Ada ranknya nggak? Ada ranknya, gue main ranked. Oh, Iya. dari Dulu- apa dulu nggak kemana? ada. Dulu nggak ada. Ada itu namanya kayak Great Ball League. Pokoknya yang paling tinggi Master League lah. Oke. Cuman Master League itu menurut gue gampang. Lu tinggal yang penting main terus sampai Master League tuh gratis. Karena lu kalau kalah nggak berkurang. Oh, ratingnya. enak dong. Nah, kebukanya di rank 1500. Nah, dari 1500 lu main itu bisa berkurang kalau kalah. Oke, kalah -1. Kalah bisa minus 5, 6 Tergantung atau 12 lawan. tergantung lawan. Begitu juga kalau lu menang naiknya juga segituan. Oke. Yang tinggi ya menurut gue tuh tinggi 1700 ke atas lah. Oke, lo berapa? Gue pick rating gue ya 1552. Itu udah susah banget tuh. Oh sudah banget. Sekarang udah 1400 bang. Jadi gue udah kalah berapa kali tuh. Susah Oke. banget. Nah, deck-deck yang ada di Pokemon TCG itu berarti banyak yang dipakai yang meta-meta dong. Pasti. Oke. Cuman kalau di TCG Live serunya adalah lu bisa ketemu deck-deck yang apaan nih. Heeh. Terus lu kalah sama deck yang kayak begitu doang. Oke. Itu serunya. Karena ngepullnya kurang bagus. Bukan, karena Tapi? ada aja bukan deck meta. Jadi deck ini tuh bisa ngelawan deck meta. Oh. Kayak masa ada satu deck Team Rocket namanya. Dia ada Arbok. Arbok tahu. Arbok tau kan? Arbok itu ability-nya kalau dia diaktif, lu nggak bisa evolve semua Pokemon yang ada ability. Jadi lu Oke. stay di basic. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nyebelin banget. Oke, padahal untuk deck lo butuh evolve. Butuh. Oh. Gua waktu itu pakai Festival Lead deck Apple. Deck Apple tuh yang lu dapetin tuh yang Iya. bahasa Thailand Diplin tuh. Bener, lucu. Itu nggak bisa evolve ke Diplin bang. Jadi cuman di Uplin doang. Ngapain gua? Nggak bisa main. Bener. Artinya
Tapi kan lu hanya bisa bertaruh ke berapa persen orang yang bisa nge-counter deck lo kan. Bener. Kayak katakanlah kalau cuma 20% lo dapat 80% upside anyway kan. Iya. Oh, tetap bisa ngerank dong, bisa tetap naik Tetap dong. bisa ngereng. Cuman kan nyebelin aja bang, kayak ini udah low streak nih. Main. Misalnya kita ganti deck nih. Gue misalkan 3 kali main nih. 3 kali kalah. Oke, saatnya gue ganti deck. Ketika gue ganti deck, what a chance bang. Gue ketemu counter gue. Iya. Itu nyebelin banget tuh. Iya. Nah, gue berhenti main Pokemon TCG karena gue ngerasa power creep-nya tuh lumayan gede tuh. Oke. Gue kan terakhir main tuh yang di Sword and Shield tuh. Itu lama banget Lama bang. banget. Nah, gue ketemunya begituan semua. Jadi gue udah keburu males gue. Karena Keburu males. Kebawa ke real life. maksudnya kayak masa setiap kali ada ide pack baru keluar, gue jadi harus upgrade lagi gitu. Dan ketika gue ikut kalau di Pokemon TCG yang dulu tuh yang online yang lama banget itu ada turnamennya, turnamen mini gitu. Sama ini juga ada. Oh sama ada juga ya. Nah tiap kali gue masuk turnamen, itu lawan pertama udah pasti pakai deck metanya itu. Oke. Gitu sih. Mau nggak mau lo harus meta juga kan jadinya. Nggak juga. Nggak ada deck paling jago bang di Pokemon, ada aja counternya bang. Oh. Jadi semoga aja ketika lu main lu nggak ketemu counter lu itu, I nggak see. ketemu yang weakness lu. I see. Nah ini gue bawa ini bang, binder bang. Kok bawa kan ada di rumah gue. Pengen nunjukin. Ya. Sama pengen ngebahas ini bang, yang waktu itu kan video lu sempet rame tuh. Yang mana tuh? Lu ke hari Minggu ke Taman Anggrek. Terus ada Oh yang iya. ngerekamin lu tuh pakai hoodie segala macem. Iya. Nah itu tuh gue ketemu Bang Radit tuh. Iya bener tuh. Ketemu Bang Ternyata Radit. ada yang rekam gua. Ada Iya yang foto gua. ada yang foto-foto lu. Jadi tuh ceritanya gue lagi belanja tuh hari Minggu kan. Lagi belanja segala macem. Tiba-tiba ada yang ngerangkul gue. Siapa nih? Terus kan kayak ngerangkul gitu kan kayak kayak lebih pendek gini nih orangnya nih. Kan gue dari belakang kan gue lagi lihat kartu. Dia ngerangkul di sini. Siapa Terus gue nih, kayak bocah dari siapa mana nih? nih? Set Bang Radit. Bang Radit itu sebelum di foto-foto tuh. Iya. Nah gue ngoleksi ini bang, Rotom. Oh Pokemon iya lo favorit cerita ke gua. gua. Sama tuh Anjir. Rotom. Bro. Sama semua gini. Sama semua ini beda bahasa. Ini Rotom lagi. Gila. Karena menurut gue salah satu Pokemon paling keren nih. Kenapa? Rotom. Karena pertama namanya lucu. Kan tinggal dibalik motor dibalik. Oh. Terus kedua dia tuh bisa gampang beradaptasi ke apapun. Contoh dia kalau misalkan masuk ke nih. Jadi mesin pemotong rumput. I see. Jadi kayak microwave. Jadi mesin cuci. I see. Jadi kipas bang. Lucu banget. Oke. Selama itu mekanik ya? Ya. Sama itu mesin gitu Oh ini kan? sama ini waifu. Oh ini waifu lo? Ayono atau Mistika. Karena Oke. keren banget nama Mistika di bahasa Indonesia. Ini Mistika. Oh iya bener. Jadi Mistika ya. Iya. Lu udah ngoleksi binder gini juga bang? Ada tapi Pokemonnya harus ada kartunya Cerita. harus ada cerita. Kartunya harus ada cerita. Kartunya Berarti lu harus nggak ada ngoleksi yang kayak ini satu warna sama semua, satu halaman sama semua gitu. Enggak, karena buat gua malah jadi kayak ini kan sama gitu. Bener. Nah ini ada gua ngoleksi satu halaman ini khusus ilustrator yang sama. I see. Tuh. Ini siapa? Ini Shien Nanahara, favorit gua. Kan biasa kan orang suka Shinji Kanda lah. Iya. Oh ini nih kenapa nih yang ini nih? Oh yang ini belum bang. Oh, belum. Belum. Kan masih manusia nih koleksi gua nih. Oke. Sama gue pengen ngasih lu satu kartu. Weh, Jadi ini adalah masuk kartu nih. yang gue beli pas hari Minggu itu. Oke. Iya jadi gue ngasih tau lu. Kan kita basa-basi kan. Iya. Kayak, "Lu lagi ngapain? Lagi beli kartu bang. Segala macem. Nah. Jadi ada satu Pokemon yang menurut gue namanya lucu banget bang. Oke. Cap Sakit. Cap sakit. Cap Sakit tuh Oke. menurut gue. Apaan Pokemon sih? apaan ini? Kayak kalau gak salah Gen 9 deh. Oke. Menurut gue lucu. Terus dia ada kartu shiny-nya gitu bang. Nih bang buat lu bang. Ini shiny-nya. Wih, Iya, shiny. terima kasih cap sakit. Sakit. Iya lagi cap sakit. terus gak jelas gitu kan. Lucu lagi. Gak jelas kan dia Pokemon apa. Iya. Nah, itu buat lu bang. Jadi ada Iya, cerita iya. tuh. Thank you. Ini gue Iya. masuk ke koleksi gue. Jadi gue tuh ada satu koleksi kartu-kartu yang punya cerita. Ini akan masuk. Nanti gue tuh ada kotaknya sendiri akrilik gitu. Nanti Oke. gue masukin. Jadi kadang-kadang seminggu sekali suka gue buka, gue liatin supaya punya ini story pernah dikasih siapa. Kayak mertua gue ke Jerman beliin gue kartu Pokemon bro. Bahasa Jerman tuh. Bahasa Inggris dong bahasa, harusnya. bahasa apa ya? Pokoknya dari Kayak satu Jerman nggak ada deh. bahasa Inggris sih ada. Inggris. Dia beliin beberapa kan, ada yang pack-packnya juga gitu. Terus dikasih ke gua. Gue masukin ke akrilik juga gitu. Jadi gue suka ngoleksi yang ada storynya. Nah sekarang gua tuh Tuh, ini bahasa Indonesia kan ya?
tuh. Bahasa ya, membedaskan. Nama skillnya bang. Gue suka ngoleksi kartu Indonesia karena nama-nama jurus dan skillnya itu lucu bang. Kayak ini memedaskan. Iya. Ada satu Pokemon kalau nggak salah Tinamo ya. Itu skillnya tau nggak apa bang? Apa? Tetap diam. Jadi bahasa Inggrisnya hold still. Oke. Tapi bahasa Indonesianya itu. Tetap diam. Iya, terus ada satu lagi bedu. Bedu tuh skillnya Ichipolen bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya Serbuk Sari Geli-Geli Gatal. Nah ini kalau yang main TCG tuh favorit banget. Kartu bedu tuh bisa nge-item lockin musuh. Oke. Itu seru banget. Kayak Nah, itu Serbuk nama Sari Geli-Geli Gatal. Itu nama anak ketiga gue tuh. Iya tuh, Serbuk Sari Geli-Geli Gatal. Lucu banget. Nama anak ketiga gue. Tapi lucu juga ya ini skill yang Memedaskan. memedaskan. Pilih 1 lembar energi dasar api dari deck sendiri. Oh ini mah nggak kepake main kayaknya. Nih tendangan nakal. Oh iya. Lucu kartu Indonesia tuh ada aja marketnya. Iya ya. Kalau bikin deck ini berarti lo harus punya energi api padahal dia pakainya leaf ya. Iya biasa tapi di combine. Ada kartu yang emang dia bukan attacker ya. Dia tuh cuma buat kayak ngumpulin energi doang buat nyolok-nyolok ke belakang. Terus biar attacker lu bisa attack kayak gitu. Oh oke. Berarti kalau di ini lo di deck lo bisa combine 2 energi lazim. Bisa. Oh, lazim. Kayak contoh deck meta ya, ada deck namanya si Dragapult. Dragapult itu buat nyerang pakai 2 energi psychic sama api. Oke. Iya, tapi ada kartu energi yang bisa menggantikan energi spesifik itu. Contohnya energi luminance. Oke. Itu tuh bisa tahu. dianggap energi apapun lah. Tapi itu terbatas kan, lo hanya boleh berapa? Terbatas, ya. Satu kartu, kalau energi bebas sih. Yang energi luminance? bebas. Yang luminance bebas sih. Bebas juga? Bebas, cuman kita nggak bawa banyak pasti. Oh. Nggak bawa banyak. Nah, gua kan main diajarin sama ini juga bang, sama si Hyper Potatoes. Tahu, itu Wah. jago banget anjir. Iya, dia ngajarin gua tuh. Dia juga jago MTG. Nah, dia juga main MTG yang ini lah. bang, apa? Aduh, yang lucu tuh. Gue lupa ada TCG yang kayak lucu banget gitu. Dia main kukiran ya? Nggak tahu. Dia lagi. main tuh. Dia main itu, terus dia main yang LOL segala macem. Nah, gue awalnya belajar sama dia bang. Oke. Pakai deck Cerulege, belajar segala macem. Wah itu terus gue grinding banget. Gue into it banget. Sampai sekarang tuh tontonan gue adalah video 1 jam. Pertandingan TCG bang. Misalkan gue lawan lu. BO3 kan. Matchnya tuh 1 jam bang. Itu gue tontonin. Oh, yang turnamen bukan? Turnamen. Iya, gue juga suka nonton. Oh, gue turnamen. ngerti nih. Seru. Iya. Kalau kita udah ngerti itu seru banget. Sampai deck asli gue nih, itu udah ada 5 bang. Oke. Deck asli ya. Oke. Jadi gue punya 5 deck. Ada Dragapult, ada Cerulege segala macam. Itu kayak anjir. Gue udah segininya nih. Artinya lo kalau misalnya lagi mau tanding offline lo bawa 5-5-nya? Gue bawa 5-5-nya. Buset. Tapi tergantung. Nggak kalau tanding, kalau weekly gym itu kita cuma boleh pakai 1 bang. Iya, tapi lo bawa 5 kan? Gue bawa 5. Lo mau pakai yang mana nih? Bener. Nah biasa kalau gue main sama temen juga kayak bawa 5. Ayo lo lagi mau lawan apa? Ayo kita main. Oh Seru. iya, lo dalam bro. Dalam banget. Dalam. Gue dulu punyanya Gardevoir. Jadi God of War ya. ada satu deck Sekarang Gardevoir. udah mau rotasi sih, udah nggak meta lagi. Udah lama itu. Oh Garde yang lama ya? Ya punya gue yang udah lama. Sama satu lagi, aduh. Oh ini. Cinderace. Cinderace. Itu masih gua ada tuh kayaknya kartunya. Iya. Itu ngerempnya lumayan tuh. Yang Tiba-tiba api jadi kan kuat. Iya. Ya. Cinderace tuh keluar masuk gitu. Waduh, itu seru banget. Pakai balon, sudah Pakai cabut. balon, yoi. Jadi masuk lagi. Lu pernah main sampai kayak ke main kartu aslinya? Enggak. Oh baru TCG. Iya, karena kan yang gue live aja ya. nggak suka keluar rumah. Nah, nggak suka keluar rumah kan? Iya. Gue juga awalnya sebelum tahu TCG live. Jadi kita punya deck asli. Gue open cam sama temen gue di Discord bang. Oke. Kameranya ke meja. Tahu. Kita main sampai kayak gitu. Iya, tuh banyak yang main Commander juga kayak gitu. Oh gitu. Sampai MTG Commander ada website, kayaknya fans yang bikinin deh. Ada website khususnya buat lu main Commander 4 orang dengan setup kamera dari atas itu. Main di Discord, betul. Seru banget. Betul. Nah, berarti lu kayaknya juga tipe yang suka D&D menurut gua. Suka. Dungeons and Dragons. Suka. Lu kan pernah main juga ya kalau Pernah nggak main juga. Tapi menurut gue kalau D&D itu tergantung temennya juga bang. Oh. Kalau temennya nggak intuit banget, kayak setengah-setengah jadi kayak nggak seru deh. Atau sebaliknya, terlalu intuit. Iya. Jadi kayak Berarti yang apa namanya sih? berlebihan nggak baik. betul. Iya. Yang harusnya yang biasa-biasa aja ya. Betul. Tapi gara-gara ketemu lo, gue kayaknya pengen coba main TCG lagi deh. Coba main TCG live bang. Dari VPN-nya Tomato, di mana? Bang. Apanya? FVN-nya di negara apa? VPN-nya bebas negara apapun. Oke. Kalau gua kan Lo apa? gua macam-macam kayak nyobain Singapura, nyobain Finland, manapun lah. Ping aman. Ping aman. Nggak begitu sih. Cuman bisa main lancar.
Soalnya terakhir kali gue mau akses ketika pakai VPN itu dia di loadingnya tuh lama banget. Loading, Oh itu berarti loading, kayaknya loading. regionnya salah. Lu harus cobain yang lain. Region ketika gue buka Pokemonnya. Iya. Oh. Karena dia stuck. Nah iya. itu berarti lu harus ganti. Cara ganti region harus ngulang lagi. Ngulang lagi. Jadi lu close dulu gamenya. Terus habis itu regionnya lu ganti dulu. Baru buka lagi. Apa region yang lu mainin? Singapura? Singapura sama Ada? Finland. Ada. Bisa Oke. bisa dimainin. Ntar ya. Kita main nih. Aduh, Seru gue banget, seru takut banget. dalam nih. Gue lagi main MTG baru platinum baru naik gue. Platinum lumayan tinggi nggak? Platinum itu udah oke sih, karena di atasnya masih ada diamond, habis itu masih ada, diamond gak sih? Pokoknya di atasnya ada satu lagi baru mythic gitu. Oke. Mythic tuh yang udah paling pro player Oh, itu tuh gila tuh, itu gila. Nah kalau misalkan gue pengen belajar MTG, Iya. cara paling baik buat belajarnya tuh apakah langsung main di yang live-nya itu yang online atau gue nonton tutorial dulu? Jujur ya, menurut gua tutorialnya Magic the Gathering Arena itu one of the best tutorial di card game manapun. Oke. Karena begitu lo masuk, lo tinggal mencet tutorial, jebret, dia akan pandu lo di beberapa game. Jadi menurut lo download aja terus lo mainin aja. Oh bener-bener gue tanpa nonton video YouTube gue langsung download aja gue main tutorial di India ya. Yes, iya. Oke. Bro, sumpah seru banget, gak bohong Oke, gua. nanti kita coba. Gak bohong. Nah, gue jadinya sekarang ngoleksi kartu-kartu bukan hanya dari MTG, bukan hanya dari Pokemon, tapi semua kartu yang menurut gue punya story. Contoh misalnya kan gue suka Evangelion nih. Iya. Jadi gue beli dari eBay kartu Eva 01 misalnya. Jadi gue koleksi. Padahal itu dari game yang lain. Terus gue suka Sandman. Sandman. Ada series di Netflix itu Sandman. Oke. Itu kan ada graphic novelnya. Itu gue juga ngambilin gitu-gitu. Jadi gue ngoleksi apa yang ada hubungannya sama gue. Jadi kalau di binder gue atau di akrilik gue, itu nggak cuma satu tipe kartu, bukan cuma Pokemon doang, tapi ada banyak. Jadi macam-macam. Yang penting ada story buat lu. Yang penting ada story-nya buat gue. Kalau gue lihat lagi, ih masa kecil gue nih. Kalau gue lihat lagi, ih ini nih. Sampai Doraemon aja gue cariin. Apanya, kartu atau Kartu Doraemon. Oke. Tapi kayak cuman kartu. Gue juga bahkan nggak tahu itu kegunaannya apa. Tapi di eBay ada. Ya bener, gak tahu kegunaannya Nggak apa. tahu gue kegunaannya apa. Apa main kartu biasa atau apa gue nggak tahu. Tapi ada kartu giant terus ada ininya. Kartu Giant nih, spesifik banget. Heeh. Selanjutnya kita bahas itu bang. Apa? Free run. Free Rent. Oke. Itu gue suka banget Free Rent. Nah, Kayaknya kenapa banyak yang nggak suka? Ayo. gue tahu kenapa banyak orang nggak suka. Banyak orang nggak suka pertama karena pacingnya lambat. Oke. Pacingnya lambat. Terus kedua cerita kan udah selesai sebenarnya. Party udah kelar. Bener. Campaign-nya udah kelar. Jadi kayak buat apa kita ikutin lagi? Bener. Itu buat yang nggak suka. Menurut gue dua argumen itu. Oke. Menurut gua, ketika lu sudah terlalu banyak tahu trop dunia fantasi, apalagi kalau kita main RPG ya, segerombolan orang biasa, petualang ingin mengalahkan big bad guy. Itu kan kita udah kenyang bro. Dari mulai Dragon Quest yang di Super Nintendo sampai Final Fantasy, it's all the same story kan. Tentang sekelompok orang mengalahkan big bad guy-nya. Nah tapi kan Free Run mulainya dari kita udah menang. Ya Ya, udah udah, selesai. itu bagus banget. Ya, kita nge-reframing itu semua gitu. Bahwa lu udah menang, udah selesai, selanjutnya apa. Jadi gue jatuh cintanya sama Free Run tuh itu sih sebenarnya. Dan kenapa orang banyak gak suka? Mana nih kok gak ada yang dilawan apa segala macam. Justru itu intinya. Itu intinya. Teman gue ada yang bilang ini walking simulator. Jadi kerjanya Memang. cuma jalan. Memang kan? Kerjanya cuma jalan-jalan. Iya. Tapi kan ya kita kan gak pernah ngelihat orang jalan-jalan ketika berpetualang kayak gini. Iya, yang serunya adalah di jalan-jalan itu kayak selalu ada alasannya. Kayak misalkan, lu udah nonton belum yang season 2 nih? Belum, baru season Belum 1. ya? Aduh, gue takut spoiler lagi. Iya. Season 1 kayak ada yang ini deh. Kayak kenapa lu ke restoran ini terus lu pesen payang ini. Ya, Itu karena ya. dulu gue dimasakin ini Bener. gitu-gitu. Itu ada story-nya. Ngeliat patung temennya. Ngeliat patung temennya. Ya, bener. Ada story reminiscingnya. Terus yang bikin gue nyantol banget adalah karena gue udah tua kali ya. Jadi yang bikin gue nyantol tuh soal waktu sih. Soal bagaimana teman-teman kita itu mati lebih dulu, tapi kitanya belum. Oke. Oh, it's very powerful buat gue. Karena di partian kita nggak tahu siapa yang meninggal lebih dulu, bro. Dan gue langsung inget kayak ada orang di Reddit waktu itu cerita dia nge-capture temennya terakhir kali main CS kalau nggak salah sama temennya. Terus abis itu di capture dia lagi online. Terus next slide-nya di capture bahwa last online 3 tahun yang lalu.
Jadi dia nyeritain permainan CS terakhir bersama temennya dan status timnya hari ini, which is last online-nya 3 tahun lalu. Itu kan anjir, partian gue sampai kapan ya? Lu apalagi kalau lu main MMORPG kan, itu kan partian kan terus ya. Kayak gue ada tim Overwatch gue. Gue ada teman-teman main Overwatch gue. Itu kan jadi kayak gue ngerasa kayak anjir nih, kayak free run gak sih nanti udah menang nih, kapan siapa yang meninggal lebih dulu kan kita nggak tahu kan. Ya jadi itu ngena banget di free run tuh buat gue itu. Sama Kutukan umur panjang. Wih, ya elf ya dia ya. Iya. Sama salah satu yang gue suka di free run tuh, goalnya free run sendiri tuh adalah ngumpulin sihir-sihir aneh. Oke. Contoh dia, ini ya udahlah ya, ini nggak begitu penting juga. Oke. Dia ngumpulin satu sihir, sihirnya tuh ini, mengubah warna apel merah jadi hijau. Oke. Ya itu doang. Oke. Dia langsung kayak kan, dia kan datang ke kota-kota, terus Betul. kayak ada kerjaan apa yang bisa dikerjain, bayarannya apa? Gue ada sihir mengubah warna apel, deal. Ya Langsung udah, begitu. ya. Menurut gue lucu banget, Iya. simple banget. Karena ketidakpentingan itu yang menjadikan itu jadi penting gitu. Iya. Maksudnya kayak lu saking either lu udah kuat banget, kadang kan yang nyembunyiin mananya juga terkenal jago kan. Either lu udah kuat banget atau lo emang mencari cerita aja dalam hidup lo gitu. Kayak yaudah kita dealnya kayak tadi mengubah warna apel, yaudah kita dealnya itu. Jadi keremehan itu yang membuat ceritanya jadi luar biasa. Karena gue dulu diajarin sama guru nulis gue, kalau lo mau bikin cerita itu, lo bisa pakai 2 metode. Ordinary people di situasi yang extraordinary, kayak South Park gitu misalnya, itu kan bocil-bocil kayak gitu tiba-tiba dunia mau dihancurin. Atau lo mau extraordinary people di situasi yang ordinary. Kayak kalau lo bikin cerita Batman sama Robin ngantri ATM dan mesinnya rusak gitu misalnya. Lucu sih. Iya kan? Ya artinya gue diajarin itu kan. Ketika gue diajarin untuk melihat cerita dari 2 sisi itu, gue tuh condong ke arah extraordinary people di ordinary situation, which is tuh free run banget. Ya, hal-hal biasa ya yang dia kerjakan tiap hari tuh. Iya, situasi yang biasa. Tapi manusianya luar biasa. Iya. Gitu. Itu sudut pandang yang menurut gue is very refreshing gitu. Nah, kadang kan kalau gue ngomong free run ini, terakhir kan gue ketemu si Aldo tuh. Aldo itu. Kan gue ngomongin ini. Ada tuh yang nge-capture yang motong-motong terus masih nggak ngerti apa serunya, kenapa sampai diomongin gitu-gitu. Terus gue baca komen-komennya kan. Membosankan, cuman jalan segala macam. Iya sih. Apa karena orang tuh nggak ada spektakelnya ya, nggak ada berantem yang hebat ya. Meskipun ada adegan ributnya juga ya. Apa mungkin karena itu ya, gue nggak tahu juga. Tapi gue suka filosofinya gitu. Seru banget. Tapi lo sampai beli itu ya? Itu dikasih bang kebetulan bang. Oh iya. Kalau beli sendiri sih gue kayaknya enggak sih kalau ngoleksi figur, karena makan tempat bang. Iya di situ sih. juga ada tuh, ada lagi tuh di situ. Tuh Free run juga? Vinland Saga ada Free Run. Oh, itu Vinland Saga. Di atas ada Fern juga. Oke. Oh, lo suka Vinland Saga? Iya, mantep banget bang. Iya. Lu Gua baru ngikutin? awal. Wih, ntar ya. Keren ya? Nah, terus Free Run season 2 juga ada. Aduh, gue gak bisa cerita sih. Oh ya, ada gua mau nonton, ada gua satu nonton. lore yang kayak, gitu doang. Kayak misalkan apa ya? Misalkan yang real life ada, misalkan Gunung Tangkuban Perahu. Kan maksudnya ada cerita gini. Iya, ternyata. Padahal sebenarnya cuman begitu. Iya. Ntar ada di season 2 ini. Seru banget. Iya. Tapi masih kayak walking simulator gitu. Masih Bang, jalan terus bang. Oh, Free Run yang paling seru juga musiknya sih bang. Bagus banget. Iya, benar. Terus anime all time lo apa? Kalau selain Free Run deh. Wah, udah pasti Evangelion sih. Evangelion. Karena yang dia robot-robot gitu kan ya. Iya, soalnya banyak filsafatnya di situ kan. Ngomongin soal Nietzsche yang kayak gitu-gitu, soal eksistensialisme, soal kita tuh manusia tuh apa sih sebenarnya di dunia gitu. Terus mereka ngelawan malaikat kan, ngelawan angel gitu. Jadi buat gue kayak anjir nih filosofinya gila sih, sama depresif banget kan. Oke. Ada 2 yang gue tahu suka sama Evangelion ini, lu sama Izzy. Izzy tuh suka banget sama itu, gue pas ngobrol kayak sama lagi. gue tanya ini soal robot-robotan bukan sih? Iya tapi bukan, kayak dia ngejelasin soal ada psikologinya segala macam. Gila sih, Iya, bro. ntar gue ikutin dah. Tapi lo emang belum Gue belum nyentuh sama sekali. Kenapa? Belum aja. Tahu, Oke. cuman kayaknya pengen ikutin nanti. Oke. Nanti gue coba ikutin ya. Lo yang ininya aja, yang movie-nya aja. Karena movie-nya kan mensarikan semua episodenya. Oh gitu, Tapi- nggak perlu series. Nggak perlu series, tapi dibikinnya bagus. Kan kadang kalau kita pikir, oh movie ini menyarikan semua episodenya, nanti jadinya kayak ada yang kurang, tapi movie-nya bagus kok. Oke, Menurut judulnya apa yang mana nih? Di Netflix nggak tahu masih ada apa enggak ya.
kan ada yang The End of Evangelion apa segala macam. Nanti lo bisa cari sih di situ. Oke. Pokoknya dia yang Ntar gue ikutin. Cuma ya. depresif bro. Lo harus nontonnya di situasi hati yang Gembira ya, yang gembira ya. lagi Kalau up nggak nih ya. anjir sedih banget. Maksudnya depresi banget gitu. Ya udah nanti ya gue tonton ya. Selanjutnya kalau baca bang manga gitu, lu apa yang paling lu suka? Atau lu Manga ngikutin ya? ini nggak? Kingdom? Iya dong. Ngikutin? Iya dong. Wah, oh gue akhirnya udah ngikutin bang Kingdom gila. Oke. Seru Kita nggak? ngomongin Kingdom yang sama ya. Iya dong. Qin Shi Huang ini kan? Iya. Dari zaman dia ini kan. Gila seru banget bang. Dari itu, zaman bang. dia bocil melarikan diri Itu, sampai Bang. akhirnya di ini. Lo udah jauh tapi. Wah udah yang ongoing terakhir bang. Oke. Seru banget. Nah, gua ketika menunggu chapter-chapter dan Baru? buku-buku berikutnya, itu kan gua masih penasaran. Akhirnya gue cari beneran sejarah aslinya. Gue juga bang, Oh, ada lu baca juga? wiki iya. Gue baca wiki kayak Gak sabaran, karakter bro. ini tuh siapa. Terus, Iya. oh ini mah pasti ini nih. Iya, ternyata sih yang pemeran utamanya itu memang jenderal yang ada di sejarah juga kan. Iya. Cuman mungkin bukan yang gimana banget gitu kan. Ya seru sih, seru, gue suka. Seru banget karena menurut gue, buset lu bisa nge-capture perang, strateginya itu dari gambar dong. Kayak kita bisa ngeliat strategi perangnya si Kanki. Iya. Wah itu seru Iya. banget sih. Itu suka banget ada strategi-strategi perangnya juga karena gue suka Romance of the Kingdom anyway kan. Gue juga suka RTOK. Jadi masuk ke sana pun juga makin oke. Malah ini arguably ya, ini unpopular opinion mungkin ya. Gue malah lebih menyenangi Kingdom daripada Romance of the Kingdom menurut gue. Oke. Mungkin karena dia fokusnya ke satu tokoh dengan semua pergejolokan politiknya kali ya. Jadi gue seneng ngikutin itu. Gila gue baca Kingdom dulu pertama kayak gue dapet puasnya gue baca manga. Terus kedua gue belajar sejarah. Iya, sejarah Cina ya. Gila terus ketiga, itu gambarnya bagus banget Iya. menurut gue. Kalau sejarah Jepang juga suka loh, era-era Sejarah Jepang Nobunaga, gue belum ngikutin. Shogun gitu. Mungkin belum. gue akan ikutin tapi lewat jalur ini manga. Manga juga. Iya. Karena ada dokumenter di Netflix yang gue tergila-gila banget. Oh kalau gue nggak sampai dokumenter. Oke. Itu keren banget tapi dokumenternya kayak di reenact gitu loh. Kayak diperankan ulang gitu sama aktor-aktor. Terus diceritain ini kejadiannya pas gini-gini. Itu salah satu dokumenter terbaik soal sejarah Jepang sih menurut gue. Ya udah abis ini gue tonton juga banyak tuh. Udah berapa 3 tuh ya yang pengen gue tonton tuh banyak banget. Gundam? Nah kalau itu gue kurang suka robot-robotan. Jadi kayak gue skip dulu. Lo suka yang dewasa tapi kan? Suka? Lo suka cerita-cerita yang mature kan? Iya. Satu Gundam aja lo tonton. Gue tau ya Gundam yang warna putih, merah, biru. Itu apa tuh? Ya itu yang klasik sih. Lo kalau mau nonton, gak tau di Netflix masih ada Gundam Thunderbolt. Satu aja lo coba dulu. Karena Satu aja ya, it's very oke. mature, sangat dewasa. Itu pilot Gundamnya kayak anti-hero gitu. Jadi lumayan sadis orangnya. Movie. Oke. Movie. Tiap kali misalnya dia mau berperang, dia dengerin musik free jazz dulu. Dia sambil bayangin lagi main drum. Pertanyaan gue soal Gundam dah. Itu dia berperangnya maksudnya dia manusia yang masuk ke robot, terus mengendalikan robot atau ngapain? Maksudnya gimana tuh? Gundam kan ini kan? Maksudnya masuk ke robot maksudnya? Gundam nih Di karakternya, pilot. iya dipilotin. Oh, iya, Oh bener pilot, kan? Pilot, Oh bener, oke kayak pilot. gitu. Cuma kan ada macam-macam. Ada Macem-macem. iya, ada Gundam yang kayak misalnya ada Gundam yang dia masuk ke robot itu terus dia bisa silat-silatan gitu juga ada yang campy gitu. Oke. Itu ada. Tapi kalau gue suka yang mature, yang dewasa, Gundam-Gundam yang dewasa kayak Thunderbolt, Oke. Iron Blood Orphan. Oh my god, gue habis ketemu Ariel Noah. Ya gue nonton tuh kayak dia ngomongin apa tergila-gila. nih dua orang nih, buset gue gak ngerti. Dia tergila-gila sama IBO. Gue ketemu ini Ariel Noah di Kemang Village bro. Gue lagi jalan. Terus gue ngeliat ada orang duduk sebelah gue. Lagi mau ngantri masuk premier kan bioskop. Pakai jaket, pakai baju Tekadan. Ada simbol Tekadan. Terus gue anjir nih siapa ada orang pakai simbol Tekadan. Which is simbol organisasi di Gundam IBO. yang Jarang. Siapa yang nonton? manusia yang pakai logo organisasi Gundam bro di tengah keramaian. Anjir Ariel Noah, gue bilang gila bro, kaos lo keren banget. Gue bilang, oh iya nih gue suka nih gini-gini. Oh kita harus ketemu lagi, kita ngobrol gini, lo kasih, gue ke rumah lo nanti deh gitu. Akhirnya kita ngobrol panjang. Lo harus nonton sih IBO sih. Oke. Paling nggak pilot doang. Gue tahu mungkin kayak teman-teman gue yang lain ngerasa kayak, gue masuk Gundam gue bingung mulai dari mana. Bener. Ya kan, gue nggak ngerti mulai dari mana. Terus lo ambil yang lepasan-lepasan aja. Jadi lo kalau nonton yang IBO, lo nggak harus tahu yang lain. Oke. Bayangin di IBO itu, Iron Blood Orphan itu, era Gundam yang diceritakan di saat itu adalah
Kan lu tau lah kalau Gundam itu kan pakai laser ya bro ya. Iya. Pakai laser. Karena sesama robot itu saling berantem pakai laser, bisa nembak, bisa pakai pedang. Kan lama-lama orang mikir ya, gimana caranya supaya lasernya nggak sakit dong. Iya. Oke, akhirnya Gundam-Gundam itu dilapisin yang anti beam. Oke. Gara-gara pada dilapisan anti beam, jadi percuma dong lo nembak juga nggak kerasa, ini nggak kerasa gitu kan. Akhirnya di era itu semua Gundam back to the basic bro. Pedang. Pakai pedang, Oke. pakai apa yang kalau wrench itu apa bahasa Indonesia wrench? Apa tombak? Bukan wrench itu buat ganti mobil itu apa sih? Ya itulah pokoknya lah. Ya itu loh yang bentuknya C gitu loh, yang Iya, buat pakai baut, itu. pakai wrench lah, pakai palu. Oke. Terus Back to basic ya. back to basic bro, jadi brutal banget. Diambil tangannya, dicopot tangannya, abis itu dilihat kan, ini tangan bagus juga, terus dirakit, dipasang sendiri. Kok bisa begitu? Dan it very scrappy. Scrappy tuh kayak misalnya karena lu miskin ya, yang nggak ada duit lah ya. Itu pakai duit di in movie-nya nanti. Artinya kan kalau misalnya organisasi itu kan mungkin lebih kurang duit daripada yang lain ya. Jadi kan Iya. harus berhemat dong. Oke. Jadi dia nge-scrap bro. Kayak Oke. kayak ada abis ngelawan robot apa di scrap sama dia. Oh ini bisa gua pakai nih. Gini terus Oke. ditempel dijadiin ini. Anjir. Bro seru banget. Terus apa namanya? Akhirnya pakai pedang. Nah, kan lu nggak bisa nembak laser kan? Ya. Akhirnya pakai pistol. Tapi kan pelurunya segede-gede gaban bro. Oke. Jadi masukin misalnya dong gitu. Oh itu serunya IBO itu. Oke, nanti gue ikutin. Ini bang, manga favorit lo apa? Misalkan selain Kingdom deh. Gua ngambil yang ini ya, yang agak anti mainstream deh. Boleh. Michael, kucing tau nggak? Ada kucing namanya Michael nih. Ada kucing namanya Michael. Iya itu manga masa berapa? kecil gua. Oh ya, belum lahir kita mah. Iya. Aduh, gue lupa lagi namanya. Gue beli di Gramedia waktu itu. Oke. Mangga Beneran kucing. kan namanya Michael nih? Iya Michael, Oke. Michael. Judulnya Michael. Nah gue nggak tahu judulnya apa. Gue Oke, lupa. ini Coba boleh ceritanya. googlein deh. Intinya ada cerita Mangga. soal mangga kucing namanya Michael. Iya. Ceritanya tentang apa tuh bang? Tentang kehidupan kucing. Jadi dia Kayak slice of life gitu. iya. Oke. Dia misalnya kumpul sama temennya. Teman-teman kucingnya. Iya itu si Si cerdik cerdik Michael. Gue kebayangnya kucing hitam gitu, ternyata kayak Garfield ya. Oke. Si Aduh cerdik itu masa Michael. kecil gue. Oke, kenapa lu suka itu? Pertama mungkin karena gue suka kucing. Oh, lu suka kucing dulu baru baca ini? Iya ada banyak. Wah gila. Jadi dia ketemu kucing betina terus digodain. Tapi nah gue lupa deh. Pokoknya banyak ceritanya kayak misalnya lo tau kan kucing itu suka rapat lo tau kan? Suka apa? Kucing suka meeting lo tau gak? Enggak. Oh lo gak tau? Hah? Kucing suka Iya, meeting? lo kalau misalnya lagi jalan ke komplek, Iya. itu suka ada misalnya tempat sampah. Tuh ada 3 kucing di atas, 2 kucing di bawah, lagi saling Oh, berhadapan. gue pernah lihat yang kayak gitu tuh. Tahu kan? Nah itu meeting bro, mereka meeting. Oke. Iya mereka meeting, Mereka meeting. Mereka meeting membicarakan banyak hal gitu. Oke, lu taunya dari manga itu ya? Oh enggak, itu pengetahuan umum soal kucing. Oke, terima kasih bang pengetahuannya bang. Betul. Oke. Cara bikin kucing suka sama lo juga tahu kan? Enggak lah. Ciuman kucing tahu ciuman kucing. Enggak. Nah, jadi kalau kucing ngelihat lu, Hah? mata ketemu mata, Iya. ya kan? Lo tutup mata lo pelan-pelan kayak gini. Mhm. Terus lo buka lagi. Itu artinya lo percaya sama dia. Bohong ya? Nggak, beneran nggak? Kayak lo tahu kan? Iya, Pernah denger nggak? bahasa kucingnya gitu. Iya, nanti lo bisa Google. Cat kiss. Berarti gue bisa praktekin blinking. beneran? Bisa. Ada kucing nih gue tutup mata terus gue buka lagi. Nggak, artinya- jangan cepet, harus kayak. ada jangan cepat. Iya. Coba Coba sebelahan. cat kiss blinking gitu, cat kiss. Itu namanya cat kiss, ciuman kucing. Oke. Nah, lu akan rasakan. Ini kalau kucing yang waras ya, kalau kucing yang bener. Kalau kucing yang bener normal nih ya. Kalau kucing normal nih ya, kucing yang nggak belagu ya. Dia akan bales ke lu. Lo kaget nanti. Lo Dia akan kaget. balas Iya. tutup mata. Dia akan buka balas lagi. gini. Ada nggak cat kiss blinking apa? Ada kan? Iya ada lu. Apa artinya dia bilang? Oh iya lu. Apa namanya? Apa dia bilang Cat tuh? kiss ya. Heeh. Cat kiss. Blinking apa? Slow Slowly. blinking. Cat kiss or slow blink. Jadi kalau misalkan cat kiss atau ngedip pelan itu kucingnya itu Percaya sama lu. kasih gestur kalau mereka ngerasa safe sama
sih. Oke. Cobain. Coba ya, nanti ya gue coba Nanti kalau cari. ada kucing. Kalau ada kucing gimana? gue coba ya. Kalau gini. Enggak, biasa kalau ada kucing kita jalan dikit dia cabut bang. Iya sih. Dari jauh bisa, mungkin dari jauh ya. Dari jauh. Dari jauh. Soalnya biasanya kalau kucing di jalan ya, mungkin yang kalau agak trust issue, lo jalan kan dia gini kan. Iya. Nah begitu dia gini lo lihat dia. Bisa lo cat kiss. Gitu. Oke. Nanti dia akan salam juga ke lo. Itu baru lo saling melanjutkan hidup satu sama Fun lain. fact hari ini, gue belajar hari ini. Nah itu karena gue suka kucing, makanya gue suka Michael. Oke, jadi lu suka kucing dulu terus, wah apaan nih mangga soal kucing nih? Iya. Itu ceritanya tentang keseharian si Keseharian Michael. kucing. Keseharian si Michael. Iya. Ada tamatnya nggak itu? Aduh gue lupa lagi, kayaknya gak ada sih. Kayaknya nggak Oke, ada sih. anjir seru banget Michael. Seru kan? Nah kalau mangga-mangga yang sekarang gue suka yang dewasa-dewasa sih. Contohnya? Contohnya siapa tuh yang bikin Musashi tuh yang belum lanjut-lanjut? Aduh. Vagabond ya? Vagabond ya. Vagabond gue suka. Vagabond, Berserk. Berserk gue cinta mati gue Berserk. Vinland Saga juga tuh. Ya tuh tapi Gila, gue belum. itu seru Gue belum. banget. Vinland Saga juga mungkin gue akan suka juga. Jadi gue suka yang lebih mature sih. Nice. Gila gue belajar hari ini. Guns. Ntar ada kucing gue bakal beneran iniin bang. Coba. Guns suka gak Guns? Guns gue tahu tapi gue belum ngikutin. Guns juga suka. Guns. Seru. Ya, Ntar ya gitu-gitu. kita coba kumpulin kucing depan. gue masih nggak percaya deh. Coba. Nanti pas lo lari aja. Iya, Lo- pas gue lari lari. kan? Iya kan? Iya, gue Lagi lari, lewatin Kalau kucing, gua ketemu berhenti bentar kucing, aja. iya. Bentar Aduh lo lucu banget. lo kedipin segala macam. Cat cafe tuh. Oh yang lebih Cafe. ini ya, yang cat yang udah lebih udah dididik gitu ya. Coba Iya. ya. Biasa mereka sombong. Siapa tahu lo Iya. mau melihara kucing sekarang. Kucing nggak dulu sih bang. Enggak ya? Anjing juga enggak ya? Nggak dulu sih. Enggak sih, bener sih. Iya, nah itu dah kita bahas ini dah bang. Lu kan juga pernah kehilangan kucing ya, Morganisa. Iya. Gimana bang cara melewati dukanya bang? Karena buset itu gue, Stres ya lo ya? wah gila bang. Itu ininya gimana? Matinya gimana? Lo lagi di luar ya kalau nggak salah? Gue lagi di Jepang. Baru hari kedua bang. Kan gue nitip dia di Dog Hotel kan. Terus besok tiba-tiba pagi-pagi ditelepon bang. Sama Gua Dog Hotel. Iya kayak, oh ini salmon lagi dibawain ke vet lah tiba-tiba karena dia nggak sadar atau gimana, pingsan Kenapa? gitu. Intinya sih karena umur aja. Tapi udah ada gejala. Gejala nggak ada, cuman kayak mungkin karena ngerasa ditinggal kali ya. Karena kan sedih. gue pergi sedih gitu, ditinggal nggak di tempat biasanya. Karena ini kan gue pertama kali juga di Dog Hotel kan. Oh belum pernah? Belum pernah, sebelumnya. biasanya di rumah saudara segala macam. Stres ya dia Mungkin ya? karena itu dan emang juga menurut gue udah tua aja lah ya untuk anjing yang kecil kayak 7 gitu. tahun. Iya. Oke. Terus gue kayak anjir apakah wah itu gue lagi di stasiun bang. Berarti lo kayak ada penyesalan dikit lah ada Pasti, ininya, ya pasti kan? ngerasa bersalah. Seandainya. Iya. Itu gue hari itu kan gue ada mau pergi Hmm. di stasiun tuh gue dikabarin kayak gitu. Gue kayak bentar. Nangis tuh gue di stasiun bang. Gila sih, kebayang sih bro. Terus kayak Bro, udah nggak jadi pergi gue pulang. Akhirnya beli makan di Sevel. Taruh di Airbnb gue ngabarin cewek gue dulu segala macam. Telepon. Udah itu gue sampai sore bang baru makan bang. Nggak bisa keluar gue hari itu. Iya sih. Sedih banget. Iya, melewati duka itu lo harus proses sih. Lo harus ngeproses itu sih. Proses dulu, ini apa, perasaannya valid apa enggak, which is biasanya emang valid kan. Iya. Biasanya lo lewatin. Nah kalau gua, karena gua udah mengalami beberapa ya, tapi emang paling sedih sih Morganisa sih memang. Sedihnya itu adalah di umur 13, udah tua banget 13 tahun. Dan gua ngelihat hari demi hari dia makin parah. Jadi yang dia udah pada fase dimana dia udah demensia, udah linglung. Jadi setiap hari dia lupa dia udah jalan kemana aja, sehingga kerjaannya muter satu lingkaran. Jadi gue ngeliatin dia setiap hari dari situ muter ke sini, muter, bikin satu lingkaran bro. Itu sedihnya ampun-ampunan, karena dia lupa dia lagi di mana. Oke. Terus biasanya kan gue kalau malam suka ngasih dia minum tuh air putih kan. Kalau misalnya gue udah buka tempat mangkok, tempat gelas buat gue taruh di tempatnya dia langsung turun ke bawah. Nah dia saking udah linglungnya, dia udah nggak ngerti apa-apa, tapi dia mendengar suara bunyi gelas itu, cetuk, kayak mungkin muscle memory dia atau apa, dia langsung ke arah bunyi gelas. Tapi biasanya kan misalnya gue buka di sini, tek bunyi gelas, dia turun nih dari tangga ini bro, cek, tek nungguin dikasih minum. Nah ini gue buka gelasnya, dia gak punya konsep ini tangga.
Jadi dia palanya gini langsung lompat ke bawah terjun dari lantai 2. Oke. Itu gue tangkep. Gila gak? Ngerti gak sih Gila, maksud gue? iya. Dia udah gak tahu konsep ruang. Dia udah gak ngerti konsep waktu. Karena dia gak ngerti ini pagi, malam apa segala macam. Jadi yang paling bikin patah hati itu melihat dia menjadi kayak gitu. Otaknya jadi kentang gitu loh. udah gak bisa mikir kan berarti kan. Ya udah. Itu paling patah hatinya. Kalau matinya sih ya udahlah. Kalau meninggalnya ya udahlah gitu. Maksudnya gue udah siap ya. Cuman patah hati banget gue ngeliat itu. Iya sama bang, soalnya kan gue masih salmon tuh dari dia umur 2,5 bulan bang sama gue bang. iya Sampai 7 tahun tuh selalu sama gue. Jadi ketika gue dapat kabar itu dan anjir nih gue masih ada 10 hari lagi di Jepang. Iya. Tuh lu bayangin kayak gimana kalau gue pulang pun nanti gue nyesel udah pulang teman-teman gue masih di Jepang Iya. gitu. Cuman kalau gue di sini juga gimana cara gue menjalani hari besok? Akhirnya gimana? Lo tetap di sana dong? Tetap di sana. Jadi Tapi gue tetap di perasaan sana. gak enak dong? Wah nggak enak banget. Tetap kepikiran, cuman kayak gimana? Bang? Dikubur di? Dikremasi. Oh di kremasi. Di kremasi Di mana itu tuh? ada fotonya. Oh itunya Di situ. abunya. Ada Itu abunya. ya. Abunya nggak gue buang sih, kayak udah bareng gue aja lah. Jadi gue tiap hari juga kadang kalau keluar rumah, balik ke rumah itu masih kayak Mon pergi dulu Mon gitu. Oh iya. Iya kalau pulang Karena "Eh, biasanya Mon." gitu Biasanya biasanya nyamperin. Gue kayaknya gak mau melihara kucing lagi sih. Nah gue juga kayaknya Iya sih. belum sih. Gak bisa sih. Terus yang paling sepinya lagi bang, ketika gue udah pulang dari Jepang, gue pulang ke sini bang, sepi banget bang. Karena biasanya ada dia. Iya, gue 1 minggu nggak berfungsi gue di rumah, bangun siang kayak nggak ada yang gue kasih makan tiap pagi. Terus gue turun duduk di sofa nih kayak biasa gue sambil tiduran nih salmon lewat. Lompat dia tuh. Iya. Terus sekarang nggak ada, gue ngapain dong? Ini biasanya dia buang airnya di mana? Ada tempatnya, ada Di matnya WC. gitu? Oh bisa berarti. Bisa ke WC. Udah Kan udah gue training bang Oh dari kecil ya. dari kecil. Nah gue tuh dulu melihara si kucing-kucing gue ini kan kayak lu tuh umurnya di 3 bulanan kan. Ada si Morganisa lah, ada siapa lah. Terus waktu itu gue tuh memang belum mikir akan ditinggalin kan. Nah sekarang sih udah mulai satu-satu nih. Terakhir kucing gue Kuki namanya. Itu bulan lalu juga tuh. Udah tua juga, umur juga 13 tahun. Udah rematik, udah ini, udah sakit ginjal. Akhirnya mati juga. Artinya dulu ketika kita mulai adopsi semua binatang-binatang ini, kita gak kepikiran bakal ditinggalin ya kan. Nah, Gue sih mikirin, cuman gak tahu rasanya. nggak tahu rasanya. Gue tahu cepat atau lambat kita akan ditinggalin. Iya. Atau kita yang ninggalin duluan tetap aja. Cuman kayak tiba-tiba banget. Iya sih bro. Nggak nyangka. Iya sih. Kucing gue si Pink juga abis gue lagi baru balik dari Amerika juga tuh. Terus sama dia mati di rumah, mulutnya berbusa gitu. Nah gue gak tahu kenapa apa segala macam. Itu pertama kali gue sampai stres banget sih itu dia. Abis itu kan Morganisa setelah dia kan. Jadi mungkin Udah lebih bisa udah bisa. Tapi gue ngerti perasaan lo ketika pertama kalinya itu tuh emang kayak ditabrak truk sih bro. Iya. Gitu sih. Kenceng banget sih itu bang, gila. Lo melihara capung aja kalau nggak? Waduh, Capung cuma 2 minggu kan. Capung. Nyamuknya 24 jam bang, nyamuk 24 jam ntar pelihara nyamuk. Iya Tadi sih. kayaknya gak mau bahas itu deh. Udah. Sedih. Iya tiba-tiba jadi Sedih, melo sedih, gitu, sedih. jadi turun. Itu yang dirasakan free run. Oh iya, Temen-temennya. sedih sih. Karena umur dia kan lebih panjang. Sama kayak kita kan umur kita lebih panjang. Iya. Free run ke teman-temannya gitu juga tuh. Sama tuh. Oh mungkin karena itu kita suka free run kali ya. Mungkin juga. Mungkin ya. Mungkin. Aduh. Mungkin. Oke, gue pengen bahas ini bang. Apa tuh? Lo kan pernah bilang kalau kita itu dikritik, artinya kita punya ruang untuk tumbuh. Betul. Tapi kan gue nggak lagi pengen bertumbuh bang. Gimana nih bang? Ya, Contoh ya. Udah, nggak usah Misalkan dengerin. lu datang ke tempat makan yang emang dia defaultnya asin. Terus lu datang makan, ini keasinan buat gue. Padahal menurut chefnya enggak, itu emang asinnya begini default. Nah, bagaimana cara lu menghadapi yang kayak gitu? Kan kalau lu lebih menerima sih biasa kalau dikritik, bang lu begini terus lu kayak ini artinya gue punya ruang untuk tumbuh. Bener. Sedangkan gue nih biasa ya, ketika gue bikin sesuatu apapun itu, misalkan ada komen yang kayak gitu kayak ini kurang ini nih harusnya begini. Enggak, emang gue pengennya begitu gitu loh. Iya. Kayak nggak semua orang tuh Raditya gitu maksud Iya, gue. paham. Iya. Paham. Gue tuh selalu kalau misalkan ada yang kayak gitu, Bang Radit aja dengerin. Dikritik tuh artinya Emang kita iya? punya ruang untuk tumbuh. Emang dia bawa-bawa gua? Misalkan kayak begitu. Dia bawa-bawa
Bang Raditya nggak kayak gitu lah. Kan gue bukan Bang Radit. Betul. Gue juga lagi nggak mau bertumbuh, emang mau gini gitu loh. Betul. Itu counter gue biasanya. Betul. Ya artinya nggak apa-apa juga. Maksudnya kalau lo memang nggak mau, konteksnya dikasih pendapat lah ya. Iya. Ya, kalau emang lo nggak mau dikasih pendapat ya nggak masalah juga. Itu kan kadang gue kalau ngomong kayak gitu gue dalam konteks diri gue sendiri. Iya. Kenapa gue banyak yang gak gue dengerin juga banyak kok. Banyak banget yang gak gue dengerin. Tapi kadang gue tuh ngerasa bahwa ini opportunity buat jangan-jangan gue bisa bikin itu lebih bagus. Contoh ya. Contoh kemarin itu gue bikin, jadi kan gue pas gue terakhir ke Bangkok itu, gue tiba-tiba reminiscing masa kecil gue, di mana gue suka ngirimin kartu pos ke diri gue. Terus, seru kali ya kalau gue liburan ke Bangkok, gue ngirimin kartu pos ke diri gue sendiri. Gue kirimin lah kartu pos itu nyampe ke tempat gue. Seru kali ya kalau orang banyak ngirimin kartu pos ke gue. Kita bangkitin lagi kebiasaan kirim-kiriman kartu pos yuk. Yang sekarang mungkin anak sekarang aja Gen Z kayak, ini pakai paket ya bang? Kan kartu pos kok jadi paket gitu. Anak sekarang aja gak tahu cara ngirimnya gimana bro. Gak ada yang tahu gitu. Akhirnya pada ngirim, bikinlah gue video. Dimana gue bacain cuman 5 apa 10 kartu pos. Jadi gue pilih acak, gue bacain 5 atau 10. Nah rame tuh komen, ada banyak yang bilang, pendek banget kontennya, seharusnya bisa lebih banyak. Pendek banget kontennya. Tapi kan kalau gue waktu mau bikin emang buat ngisi waktu aja. Maksudnya artinya ya lo mau sini gue bacain, tapi gue pilihnya acak ya. Karena kan memang waktunya juga terbatas gitu. Bener. Nah itu rame tuh, seharusnya lebih banyak. Ini nggak bisa nih cuma sedikit ini. Nah kalau gue kebetulan tipenya, ya udah deh gue bikin ini panjang. Oke. Ngerti gak maksud gue? Iya. Akhirnya gue bilang ke tim gue, yaudah kita bikin satu video YouTube panjang aja sekalian. Nanti kita undang siapa buat kita bahas. Nah tapi gue paham banget ada beberapa kreator yang kayak misalnya, loh emang ini buat video pendek? Ya emang gue mau bikinnya gini gitu loh. Ya itu dua-duanya sah-sah aja. Nah kebetulan mungkin karena gue dilatihnya sama editor gue, sama bos-bos gue dulu, bahwa harus selalu dengerin masukan orang, kebawahnya sampai sekarang kayak gitu. Berarti emang beda tipe aja kan? Ya nggak apa-apa banget, Iya, nggak apa-apa banget. Kadang-kadang malah justru butuh yang kayak elu atau kayak teman-teman yang lain untuk punya direction artistry yang memang spesifik gitu. Kebayang nggak kalau misalnya si Wes Anderson? Iya, Wes Anderson. Wes Anderson bikin, kan dia banyak pakai master tuh di didinya dia, di film-filmnya dia. Film-filmnya. Soalnya orang bilang kayak, Wes Anderson lo filmnya terlalu banyak masternya, kita mau lihat ada covernya gitu kan. Nggak bisa juga. Iya kan, gue kan mau gayanya kayak Iya, gitu. mau begitu. Itu kan my artistic integrity, integritas artistik gue maunya kayak gitu. Nah mungkin butuh banyak orang yang kayak gitu juga. Artinya lo sebagai seorang seniman, ya emang kayak gini yang gue mau. Iya. Gak usah kayak, kadang kan ada aja ya orang bikin podcast, konsepnya mau gelap tuh. Oke. Mau gelap, terus orang-orang bilang kayak, Kegelapan bang. kegelapan ini nggak enak dilihat lah, kan konsepnya emang mau gelap gitu ya, diomongin memang dark atau apa kita nggak tahu. Ya kadang-kadang kita juga bisa milih. Nah kebetulan gue juga milih juga, kayak podcast gue nggak ada background nih, ya emang maunya kayak gitu. Iya. Ya kan. Nah kalau kayak gitu-gitu gue juga pilih sih mana yang beneran gue dengerin apa enggak gitu. Ya tetap dipilih juga ya, karena waktu itu contoh ya, gue bikin Iya. video ini bang, unboxing kartu Pokemon, kameranya dari atas nih, gue pakai Desmet yang rame, terus ada yang komen, bang itu backgroundnya keramaian, terus gue bales lalu, oh ya agak sakit di mata saya, terus gue bilang ya itu kan urusan lu, kalau gue sih nggak sakit gitu, emang gue maunya Lo begini. brightness-nya kurangin aja. Iya atau gimana kek, kenapa jadi gue yang disuruh berubah? Nah sama itu juga ada, gue kan pakai meja putih kan. Oke, meja Nah itu putih. banyak yang bilang kayak gitu juga. Mata gue sakit mejanya putih. Ya gue emang mau mejanya kayak gini Iya. kan. Tetap gue nggak ngapa-ngapain. Oh, kalau lu nggak ngapa-ngapain, kalau gue bales tuh. Kayak buat ngasih tahu kayak, enggak orang, gue pengennya begini gitu loh. Maksud gue, nih video nih, kenapa uploadnya kayak gini, kenapa rasionya begini? Ya karena pengennya begini, simpel aja. Bener. Oh gitu ya, jadi ya jawabannya. Iya. Nah, ini waktunya udah tinggal bentar lagi kayaknya nih ya. Kalau ini dari gue nih, Oke. gimana caranya lo bisa membuat apa yang lo bikin tuh tetap lo banget? Karena kan lu tuh udah punya tim lumayan gede lah. Betul, ada Harus 12. pinter delegasi tugas dong. Pasti. Tapi gimana caranya kontennya tuh tetap masih lu banget bang? Ya. Karena kan kreatifnya kan udah lu lepas ke tim kan. Gue 100% udah gue lepas.
Gila. 100% udah gue lepas. Misal video lu yang adalah video-video iklan lu. Iya. Ada yang lu tiba-tiba yoga. Itu kan sesuatu yang bukan Bang Radit banget. Oke. Iya kan yang sketsa-sketsa gitu. Heeh. Sama misal ada video yang ini video yang berasa banget datangnya dari tim kreatif lu. Contoh misalkan lu sama Pandu jadiin kata. Itu kan konten-konten yang ngerti gak sih? Oh iya, ya paham. Bukan Ya, lagi ini ngetren, banget ya. lagi, ya paham. Nah, gimana caranya lu tetap membuat konten-konten yang lu upload tuh tetap lu banget? Oke. Jadi ada dua hal sih. Yang pertama kalau gua itu menghargai tim gua yang mau ngambil resiko. Ngambil resiko itu mungkin artinya di luar kebiasaan gue. Oke. Ya artinya mungkin kayak konten-konten yang sketsa-sketsa itu Iya. kan banyak yang di luar kebiasaan gue. Nah, tapi iya. tapi gue nggak akan bilang bahwa misalnya di meeting ya, kayak misalnya itu bukan gue banget, jadi jangan pernah bikin kayak gitu. Itu gue nggak, karena kalau kayak gitu buat apa gue punya mereka gitu. Paham gak sih maksudnya? Paham. Dan banyak sebenarnya kalau lihat konten-konten gue yang justru rame dan bagus karena idenya Fadil atau Gilang. Masukan-masukan dari mereka gitu. Nah gue nggak mau jadi leader di mana gue udah punya satu set of rules, gue tuh beginilah gitu. Gue tetap harus punya minimal 20%, 30% ada percobaan baru yang mereka lakuin gitu. Jangan sampai mereka jadi takut buat ngasih hal baru gitu. Nah makanya ada beberapa konten yang misalnya kayak tadi lo bilang ya, ini kayak bukan lo gitu. Nah, menjawab pertanyaan lo, gimana tetap kalau konten yang lain yang mayoritas itu tetap Raditya Dika banget? Ya. Ada contoh lain, misalnya lo kalau tahu tim gue namanya Reza Kumar, sekarang udah Tahu. jadi penulis ya kan? Kalau lo lihat pas zaman pandemi itu gue pernah bikin satu sketsa panjang gitu soal pandemi nggak bisa kemana-mana, koper gue sedih. Oke. Jadi gue lagi nonton, koper gue ngintip, pasti hilang lagi. Jadi kopernya gerak sendiri gitu. Oke. Terus akhirnya karena ada satu brand ini, kita jadi akhirnya bisa liburan bareng. Oke. Jadi, nah itu di semua komentar bilang kayak kangen banget tulisannya Radit kayak gini, kangen banget skripnya Radit kayak gini. Wah, udah lama nggak ngeliat gini skrip kayak gini semenjak Malam Minggu Miko gitu misalnya. Itu semua idenya Reza 100%. Iya, padahal bukan lu. Bukan gua. Nah, akhirnya banyak yang nanya kok bisa gitu. Sama kadang pemilihan bintang tamu, kadang gue juga nggak tahu, kadang-kadang. Tapi cocok sama gua. Oh gitu. Kegelisahan gue ternyata cocok gitu. Nah itu tim gue yang tahu. Bang Radit biasanya penasaran soal ini, tamunya kayak gini. Begitu udah waktunya syuting, dikasih brief kan, gini-gini. Oh iya gue emang mau ngobrol sama dia. Ternyata di kepala gue udah lama pengen ngajak orang ini. Nah kok bisa gitu? Iya, Kadang-kadang kok bisa gitu? Jadi di gue ada namanya proses kalibrasi. Kalibrasi itu kita ngerjain sesuatu, tim gue ngerjain, gue juga ngerjain, kita bandingin hasilnya, kita coba jelasin kenapa bisa beda. Oke. Contoh, pas Fadil pertama kali masuk ke tempat gue, dia ngeditin vlog gue kan, zaman masih vlog tuh. Iya. Gue ngedit vlog gue, Fadil juga ngedit vlognya dia, habis itu dia ngirim ke gue, terus gue kasih tahu kenapa ini beda sama gue. Biasanya gue kalau kayak gini gue potong, biasanya kalau gini-gini, biasanya jadi untuk melihat kita bedanya di mana. Supaya dia tahu alasan kenapa ini bisa beda, kenapa lo gini dan gak kayak gitu. Oke. Nah itu proses 3 bulan, 4 bulan. Sampai akhirnya dia jadi tahu cara pikir gue, makanya dia selalu melakukan apa yang dia lakuin. Berarti dalam kata lain lu ngajarin dia untuk berpikir dengan cara lu. Gue ngajarin dia untuk tahu kenapa gue memilih gaya ini. Oke. Jadi reasonnya. Oke, reasonnya. Bukan Oke. teknis ya, bukan. Contoh. Misalnya gue mau bikin podcast gue, ruangannya gelap semua. Kita cat tembok pakai abu-abu, ada spesifik warnanya lah gitu, nomor warnanya gue punya sendiri tuh. Harus kayak gini. Gue nggak kayak gitu. Tapi gue bilang gue mau temboknya tuh warnanya ini karena gue mau ada kontras antara pewawancara dengan tamunya dengan backgroundnya. Oke. Kalau backgroundnya abu-abu, kita lampuin di depan, gue bisa ngasih kontras, kita bikin backlight itu bisa ngelepas si ini dengan subjek dengan backgroundnya, dan nggak ada yang semalas itu untuk punya estetika kayak gue. Oke. Pada saat itu. Oke. Yang lain kan kalau bikin podcast ya pasti kan rame atau apa, ada pernak-pernik segala macam. Nah, gue dalam usaha gue membedakan diri. Sama thumbnail gue nggak pernah ada kata-katanya, cuman muka 2 orang. Iya. Ya, itu gue juga jelasin kenapa. Oke. Karena
ketika kita jembrengin semua thumbnail gue yang sederhana kayak gitu, itu yang justru akan memikat perhatian. Dan lagian yang namanya interview podcast kan adalah kita fokus sama subjek yang dibicarakan kan gitu kan. Ya udah akhirnya kita kasih aja dua itu. Nah, jadi gue nggak cuman bilang bahwa guys thumbnailnya gini ya, bukan. Guys, gue mau thumbnail gini karena. Oke. Nah, Si sehingga alasan ya. dia punya reason. Itu proses 4 bulan, 5 bulan di semua tim gue. Brand tim gue yang biasa deal sama brand, gue juga jelasin semua. Oke. Kenapa gue kalau meeting kayak gini, kenapa jawaban meeting gue kayak gini, kenapa kalau orang ngomong kayak gini gue bisa jawab kayak gini. Jadi gue itu ikut meeting dulu sama brand di awal-awal. Habis itu gue lepas, dia jawab udah kayak gue. Oke. Gitu sih. Misalkan nih ada karyawan baru nih ngegantiin Gilang atau Fadil. Nah, mereka akan melalui proses kalibrasi itu lagi langsung sama lu atau udah dikasih berarti dari kantor kayak ini udah begini nih. Supaya lu tinggal ikutin. Itu pertanyaan bagus. Jadi kebetulan banget ada tim baru masuk. Dia ngurusin event gua. Nah, ini gue ceritain proses onboarding gua sama dia ya kemarin ya. Jadi dari gua bikin satu dokumen khusus. Oke. Soal values dari event gua. Kenapa gue bikin event ini. Jadi udah satu dokumen gitu, docs di Google Docs. Gue share ke dia. Kenapa gue bikin event. Biasanya kayak gimana segala macam. Gue minta semua dia baca. Nah di bawahnya ada tugas onboarding. Tugas onboardingnya adalah cari tahu tim freelance gue siapa aja namanya. Dan mereka ngapain. Lalu di bawahnya mereka butuh apa dari lu. Jadi dia suruh jelasin. Cari tahu apa masalah-masalah yang mungkin terjadi. Jadi gue ada satu dokumen tanya jawab gitu yang harus dia lengkapin di 1 minggu pertama dia. Nah habis itu dia presentasiin ke gue. Jadi di hari terakhir onboarding dia presentasiin semuanya yang dia tahu soal organisasi gue. Wih, gokil. Keren. Gitu. Jadi Nice. emang harus kayak gitu. Tapi yang paling penting sih bro menurut gue, karena lo kan juga kreator ya. Mungkin yang nonton di sini juga banyak kreator lain. Adalah kerelaan untuk delegasi. Masalahnya banyak kreator sekarang gak rela delegasi. Karena ngerasa tidak ada orang yang bisa ngedit sebagus gua. Tidak ada orang yang bisa berpikir sekreatif gua. Nah kalau gua ketemu teman-teman yang lain tuh, kadang kalau ngobrol sama gua, masa sih bang ada bang orang bisa ngedit yang kayak gua gitu. Masalahnya itu doang gitu. Nah kalau gua selalu yakin Fadil itu SMK-nya multimedia. Masa orang yang 3 tahun belajar media, masa gue lebih tahu dari orang yang 3 tahun? Kalau gue, kalau gue sih ngerasanya gitu aja gitu. Gue juga mikirnya gitu, cuman kalau misalkan buat edit video deh, gue nggak mikir kayak masa nggak ada yang bisa ngedit sebagus gue, banyak. Ya. Nggak mungkin, cuman gue rasanya kalau misalkan dieditin, malah gue jadi kerja 2 kali bang. Misalkan dieditin nih, habis itu dikasih preview. Ini harusnya begini, ini harusnya begini. Jadi lama, jadi mendingan gue yang ngedit sendiri. Bener. Kalau pikiran gue begitu. Bener. Nah kalau gue ngedit dulu, dia ngedit dulu, kita nonton bareng. Oke. Bedanya di mana? Supaya bedanya makin dikit. Jadi karena udah kayak gitu juga, jadi bisa mulai delegasiin tugas ya. Bener. Karena mendelegasikan itu adalah hal yang mutlak harus gue lakuin sih. Oke. Karena kalau waktu gue free untuk ngerjain urusan teknis, gue bisa mikirin hal yang lebih makro sih gitu. Ya nanti gue coba bang. Ada project soalnya nanti. Oh iya? Iya. Di YouTube atau? Aduh seru banget. Seru banget. Ditunggu ya. Oh ini cepet aja bang. Rekomendasi buku. 1 fiksi, 1 non fiksi. Gue sekarang lagi baca Aroma Karsa di Lestari. Bagus banget. Gila bagus bang. Ya, seru bagus ya? banget. Enak ya dibacanya ya? Enak Ngalir dibacanya. Ya? Wah keren. Oke, buku ya? Buku. Fiksi dan non fiksi? Ya. Harus buku banget nih berarti ya, cerpen gak boleh ya gitu-gitu ya? Ya buku deh. Buku. Oke. Buku yang pertama Wind Up Bird Chronicle Haruki Murakami. Oke. Itu salah satu buku fiksi yang sangat magical, magis banget. Tapi dibacanya juga enak. Dan lo kan suka Jepang tuh. Iya. Kayaknya lebih enak gitu untuk baca itu masuknya. Karena kulturnya kan yang dibahas kultur Jepang. Oke. Non fiksi banyak bro. Non fiksi yang terakhir gue baca aja lah ya. Iya. The Boleh. Art of Spending Money. Oke. Seni mengeluarkan duit. Ada seninya ya. Ada seninya. Oke. Ada seninya. Terima kasih rekomendasinya banyak banget hari ini ya. Ntar gue mau nyoba nonton ini, baca ini sama kucing nanti yang paling penting itu yang paling penting itu tuh. Coba kedip mata sama kucing Kedip mata bro. sama Nanti lo kucing. ceritain ke gue berhasil gak? Oke, ini bang, satu lagi. Lu ada pertanyaan gak buat gue? Pertanyaan. Biasa selalu gue tanyain. Ya pertanyaan buat lo adalah
Paling 2026 Iya. kalau ada satu tujuan yang lo mau sasar dalam bentuk angka, itu apa? Dalam bentuk angka contoh kayak gimana bang? Contoh, pertumbuhan follower 22%, Oh, kayak gitu. satu film panjang, atau 40 konten dalam 3 bulan. Maksud gue, Oke. kalau lo punya satu target, Yang angka ya? angka di tahun 2026 itu apa dan berapa? Gila nih, ini sertifikat itu lo yang saham lo tadi ya? Pakai ya ilmunya ya? Bukan sih. Apa bukan ya, sih. susah banget pertanyaannya, angka. Contoh kalau gue ya. Contoh. Contoh kalau gue sebulan 19 video podcast. Wah gila sih. Itu target kita. Oh, target. Angka ya, gue Iya. pengen 1 kali lagi ke Jepang tahun ini. Kayaknya Satu lebih kali? gampang 1 kali Satu aja, kali. 1 kali. Karena lebih make sense kayaknya. 1 kali berapa hari? 10 hari paling. 10 hari di 10 Jepang. hari, tapi solo traveling. Di mana, di Tokyo? Enggak, Mau keliling? mau ke bagian selatan lah pokoknya. Semua yang pernah ke Jepang pasti ke Jepang lagi, kenapa ya? Seseru itu ya? Lah lu sebagai orang yang pernah tinggal di Jepang, jarang ke Jepang tapi ya? Sama sekali nggak punya ingatan selain gue nendang orang Jepang di sekolah gue. Ketika Bon Odori, ketika festival Purnama tuh dulu tuh. Oke. Jepang seru bang. Oh iya. Seru banget. Kalau gue kan lebih demen pedesaan, yang nggak kota-kota banget lah. Gue biasa ke yang Jepang Selatan tuh Fukuoka, Okayama tuh Oh Fukuoka. seru. Oh Okinawa kan selatan juga tuh. Tapi terlalu Bali bang. Maksud gue mendingan gue ke Bali kalau kayak gitu. Iya kan? Emang iya sih. Gue terakhir Iya ke kan? Jepang ke Okinawa sih. Emang terlalu santuy sih. Bali kan. Cuman Iya. bedanya orangnya kebanyakan orang Jepang aja. Bener sih. Iya itu doang. Bener. Iya. Iya, itu nggak tahu ya jawaban gue bagus apa enggak soal yang angga tadi, kayaknya enggak deh, itu biar Make sense gue kok. bisa jawab aja. Make sense. Soalnya gue nggak ada target gitu, nggak Oh ngerti enggak gua ya, mau lo ngapain lakuin ya. apa yang lo lakuin aja lah ya. Q&A bang, kan kemarin gue udah buka nih buat yang Boleh. nanya sama lu nih. Cepet aja ya berarti. Dari IG nih berarti. Dari IG Oke. yang nanya-nanya sama lu. Pertama ada dari karyawan lu nih bang, Pedro. Dari Bang Pedro? Bang Radit. Karyawan Nekresa tahun ini bakal outing Jepang atau Turki. Dia ngasih pilihannya 2. Iya. Langsung ngasih pilihan lu Pedro. Baru tahun lalu kita ke Thailand. Tuh nanti kita lihat lah nanti. Iya nanti lu ini aja kan ketemu di kantor abis Iya. ini. Pedro. Buset. Ke Thailand aja Gigi Nurul jadi korban. Apakah hidup dengan stoicism bikin hidup justru jadi kurang bergairah karena selalu menakar emosi secukupnya? Waduh, sangat filosofis sekali Anda. Iya, bener. Itu Ferry Irwandi ya? Bukan. Kalau buat gua, satu hal yang gua ambil dari stoikisme tuh sebenarnya lebih ke dikotomi kendalinya sih. Untuk tahu apa yang dalam kuasa kita dan apa yang tidak dalam kuasa kita. Jadi bukan masalah tidak punya perasaan. Karena banyak orang merasa orang-orang stoik tuh biasanya apatis kan. Iya. Mereka tidak punya perasaan. Mereka tidak tergoyahkan. Bukan masalah itu sih menurut gua. Masalah ke menentukan mana yang dalam kuasa, mana yang gak dalam kuasa itu sih. Bukan masalah tidak punya rasa gitu. Oke. Hidup menyenangkan kok pasti. Ya itulah soal stoikisme. Banyak bukunya sih. Oh gue rekomen deh buku-buku stoikisme ke lu deh. Filosofi teras. Ya. Itu mau jadiin film tuh. Ya si Henry ya. Iya. Tapi buku-bukunya Ryan Holiday juga bagus-bagus kok. Oh Ryan Holiday. Iya, Daily Dad, terus Stoic- Daily stoic juga ya? Stoic. Iya bagus-bagus. Nah ini nih. Apakah hidup lu sekarang sudah sesuai dengan yang lu inginkan? Kalau iya lu masih merasa malas gak? Gue mah setiap hari emang males anaknya sih. Gue tuh Tapi apakah hidup lu ini sudah sesuai yang lu inginkan? kalau dari sisi konteks finansial sih udah, karena gue udah punya dana pensiun. Jadi kalau dari sisi itu iya. Tapi kalau dari sisi lain sih, sekarang kan gue punya project gue kan anak gue ya. Maksudnya Gimana? terdengar Kayak- salah ya. Kayak cuman- project Blue Lock tuh bang. Iya. Project gue sih anak gue, artinya gimana caranya mereka mencapai potensi terbaiknya mereka gitu. Jadi buat gue sekarang lebih ke anak gue aja. Oke. Bisa nggak mereka survive? Bisa nggak mereka punya kegigihan? Jadi kalau itu udah terjadi, udah sesuai harapan gue lah. Gitu. Oke. Tapi lo umur berapa sih sekarang? Gue coba tebak bang, menurut lu gue Pasti umur belum berapa? 30 sih. Belum, tahun depan gue 30 bang. Anjir. Bentar, tua banget ya. Gue ngerasa gue tua loh bang. Dirty 30 bro. Dirty 30. 30 ya. 30. Karena angka depannya udah berubah lo pasti kayak mengalami krisis sih kalian nanti ya. Kayak anjir 30 gitu kali. Iya, kayaknya sih akan mengalami ya. Iya sih.
Nah ini mirip-mirip sih soal hidup ya. Pernah ngerasa bingung gak hidupnya, arah hidupnya mau kemana? Mungkin ketika dulu gitu. Ya pernah aja sih, pernah Pernah aja aja. Dan sekarang juga pernah kalau lagi nggak ada show kan gue biasanya suka galau sendiri tuh. Oh, gelisah ya. Iya, karena aneh gitu, nggak mendapatkan panggung dan menceritakan apa yang kita rasakan di depan banyak orang. Karena setiap minggu gue udah ngelakuin itu, begitu nggak dapat lagi gue bingung. Jadi itu sih paling. Mau nanya kan udah menyiapkan. Boleh dibacain nih. Apa nih? Oh, dia udah nyiapin. Gue udah ini. Nih silakan. Banyak orang bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Oke. Tapi di sisi lain bukan yang kita cari itu kenyamanan. Jadi apa yang harus kita pilih? Filsafat, Ini lebih bagus sih, Bang, kayaknya. Lebih filsafat. Apa gue nggak dengerin tadi? Iya tadi apa sih? Gue juga gak denger. Iya. Banyak orang bilang keluar dari zona nyaman. Iya. Tapi bukankah yang kita cari kenyamanan? Oke. Itu pertanyaan bagus banget sih. Definisi nyaman itu agak ini sih buat gua. Agak membuat kita terlena sih. Soalnya kalau kita nyaman kita nggak tahu mau tumbuh dengan cara apa lagi menurut gua. Jadi kalau buat gua hidup malah justru untuk mencari seberapa besar kita bisa gede sih, seberapa besar kita bisa tumbuh, bukan seberapa nyaman kita hidup menurut gua. Karena kalau seberapa nyaman kita hidup, jangan-jangan kita udah mentok gitu kalau menurut gua ya. Makanya gue lebih suka kita nge-push hal baru lagi, bikin apa lagi. Siklus gue biasanya 2-3 tahun sekali tuh. Kadang gue lagi di film, kadang gue lagi di stand up, kadang gue lagi di mana gitu. Jadi nyari lagi gitu. Kalau kalau nyaman jadi bosen sih menurut gue. Gitu sih. Lo nyaman dengan belah tengah lo ini? Kenapa begitu? Kenyamanan. Lo rapi banget nih rambutnya. Mau nanya? Oke. Itu grafiknya nanti. Iya sama-sama. Oke, kan tadi Bang Radit bilang tiap ganti umur depannya kepala Krisis. itu. Iya jadi krisis kan. Udah 4 kali ganti nih. Iya. Nah di range umur Bang Radit sekarang, krisis apa yang Bang Radit lagi alamin? Iya, gue lagi sering ngomong ini di berbagai macam tempat nih. Begitu udah 40 itu udah setengah bro, udah angka harapan hidup Indonesia mungkin 76-75 ya buat laki-laki ya. Gue 40 itu udah setengahnya. Berarti setengah masa hidup gue udah terpakai. Dan sekarang tinggal hitung mundur aja. Kalau dulu nih umur dia nih 29 ke 30 tuh masih maju tuh. Gue tahun depan 30. Nah kalau gue kayak gue 41 ke 42 kayak aduh berkurang lagi nih untuk mencapai 74-75 ini nih. Udah ngitung sisa. Ngitung mundur ya sekarang. Ngitung mundur. Jadi krisis gue sekarang di situ sih. Kalau kayak gitu hal terbaik yang bisa gue lakuin sama waktu gue apa ya kalau udah dijatahin ya gitu. Kan udah dijatahin sekarang. Jadi ngitung mundur ya Bang. Iya. Kamu berapa umurnya? Tebak Bang. Pasti belum 30 juga. Tebak. 7 lagi. Umur 7 bisa nanya kayak gitu. Gila lu merasa tua banget. Gila gue 2 kali lebih. Iya. 2 kali. 2 kali lebih. Kamu dari lahir sampai sekarang. Terus kamu lahir lagi sampai sekarang. Ditambah beberapa tahun itu gue. Dia 2 kali reinkarnasi. Baru ketemu umur gue. Gila sih. Mirip sama umur YouTube Bang Radit. Kan tadi Bang Wow. Oh, Dibandingin iya. sama umur platform. Dia ngebandinginnya sama platform. Gila sama platform doang loh. Gila. Oke, Masih untuk muda. menutup Bang, yang terakhir, time terakhir. Pelajaran hidup paling penting menurut lu? Oh, pelajaran hidup paling penting. Jangan lupa bersenang-senang. Yoi. Jangan lupa have fun. Itu dia, terima kasih Bang Radit sudah datang. Thank you. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya semoga.